Jika teman-teman aku ajak untuk menonton beberapa cuplikan video yang pernah menampilkan Mbak Kika lagi on action ketika Mhm. lagi reportase lapangan. Teman-teman tadi udah komentar, wah keren ya gitu. Nah, hari ini, siang ini kita akan langsung mengulik dari orang yang tadi ada di tayangan video. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan yang bersangkutan. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya, bisa diskusi bebas kalau pengen tahu ada cerita apa di balik sebuah berita seperti judul kelas kita siang hari ini. Boleh banget Mbak Kika siap untuk menjawab. Bener ya Mbak Kika ya? Luar biasa. Diksinya itu loh ya. Kan saya Cerita. meniru meniru Mbak Kika. Oh ya. Sebagai seorang reporter diksinya harus keren. Oke. Amin, 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 amin. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah gabung ya. Boleh kameranya dinyalakan? Pasti udah mandi semua dong ya. Harusnya sudah mandi ya. Halo, ini siapa aja yang ngechat? Ini Mbak Aida. ada Mbak Nuri, ada Mbak Aida. Mbak Nuri, Mbak Aida. Oke, halo, selamat siang, Mbak. Yang lain mungkin bisa ya dinyalakan ininya apa namanya? Kameranya. Kameranya Mhm, kalau memungkinkan, kameranya. boleh Kalau menyapa dulu memungkinkan. Mhm, supaya terlihat wajah-wajah segarnya di siang hari ini supaya makin semangat ya Mbak Kika ya siang hari ya. betul, betul. Jadi supaya saya ini nggak kayak ngobrol sendiri gitu loh ya, sama Mas Fauzi aja cicat gitu. Halo, Halo terima Mbak Aida, kasih Mbak Mbak Mia. Aida, Kak Mia. Terima kasih banyak sudah Jadi ini aku mau bergabung. cerita sedikit Mbak Kika ke Mhm, teman-teman. mhm, Siang hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Kika Madona, jurnalis Kompas TV, tentang cerita di balik berita. Tapi nanti kita akan ngobrolin banyak hal mhm, seputar dunia jurnalisme. mhm, Ini idenya kemarin tiba-tiba pengen ngajak Mbak Kika ini untuk sharing sama teman bicara itu ketika mhm. bulan lalu atau bulan apa ya yang kita bikin kelas moderator bulan Maret kalau nggak salah. Mbak Kika ini waktu itu mau join kelas moderator ceritanya. Terus menjelang hari H, tiba-tiba, aduh Mas Jeng Fauzi, Mbak Putri, jeng. maaf ya, aku nggak bisa ikut kelasnya karena tiba-tiba dapat tugas laporan dadakan dari kantor. Yang harusnya hari Minggu itu adalah hari libur ya Mbak Kika ya. Betul, betul, betul. Tapi tiba-tiba dapat Hari tugas libur bagi yang reportase merayakan. dadakan, hari libur bagi yang merayakan. Ya, Soalnya ada yang pekerja weekend ya, mengenal betul. hari liburnya di lain hari. Nah, Mbak Kika ini terus, Mbak mohon maaf ya, karena ada tugas dadakan dari kantor nih, dan tiba-tiba kami di-share sama Mbak Kika ini brief brief beritanya dari awal sampai akhir, ceritanya apa, lalu nanti reportasenya di lapangan, langkah-langkahnya seperti apa. Saya dan Mbak Putri waktu itu sebagai orang yang awam ya dengan dunia jurnalisme atau reportase lapangan, baca briefnya tuh langsung, wow, segini kerennya ya ternyata pekerjaan seorang jurnalis ketika bertugas di lapangan. Nanti akan diceritakan sendiri detailnya sama Mbak Kika. Tapi itulah jadi awal mula kami langsung ngobrol, Mbak. Yuk, saya dan Mbak Putri ya waktu itu, Mbak, ayo kita ajakin Mbak Kika yuk untuk sharing. Dan ternyata beliau berkenan dan jadi siang hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Kika seputar dunia jurnalisme. Yeay, terima Ye, kasih Mbak terima Kika. kasih. Terima kasih banyak. Sebelumnya, sebelum memulai acara atau sesi kita, gaya banget ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman, mbak-mbak, kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Kika. Biar nggak susah spellingnya kiri kanan, Kika. Terus kebetulan sebelum saya lahir, mama papa saya sudah menyiapkan nama yang cukup bombastis. Saya nggak ngerti artinya apa. Cuman sampai sekarang kadang-kadang itu masih menduga-duga apa sih artinya nama sepanjang ini tadi. Ternyata kata atau nama terakhir saya cukup komersil ya kan. Jadi nama panggung saya sekarang Sangat-sangat komersil. komersil. Jadi namanya Rizkika Hamama Madonna. Saya kelahiran Malang, Arema ya, tapi jangan dibully Persebaya. Saya sebelumnya pekerja media,
Saya pernah di TV lokal, terus kemudian satu rumah sama Mbak Putri, lalu kemudian saya di radio, di Colors, terus setelah di Colors saya mencoba peruntungan. Jadi ceritanya saya menjadi jurnalis ini berawal dari papa saya, Mas Fauzi. Sering tanya, karena kan TV lokal tuh jangkauannya Mhm, terbatas ya kan, ya jangkauan apa penyiarannya itu tadi. mhm, Jadi papa saya tuh sering nanya, kamu tuh sebetulnya kerja di TV apa? Jualan TV atau kerja yang tampil di TV? Kayak gitu. Akhirnya lama-lama karena mhm, mhm. kok pertanyaannya itu terus gitu kan ya, tiap pulang itu kayak orang tua itu mau pamer tuh maga ya, bahasa bahasa Jawanya tuh maga. Jadinya akhirnya saya waktu ditanya sama HRD mau masuk ke TV nasional itu, ini jawaban terjujur saya, kenapa kamu kok memilih untuk kerja di Kompas TV atau media yang tempat saya sekarang bekerja? Saya jawab kalau papa saya tuh Mhm. susah kalau mau cari channel, saya tuh kerjanya di mana tuh susah. Nah, harapan saya kalau saya kerja di TV nasional atau di Kompas TV ini, kalau papa saya mau cari saya tuh nggak bingung gitu loh. Oh iya, itu anak saya kerjanya tuh di Kompas TV, soalnya ada tuh di TV. Nah, itu orangnya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya saya gabung di Kompas TV sekitar 8 tahun yang lalu, dan saya awalnya itu pekerja atau saya sebagai presenter freelance. Jadi bisa Mhm, dibayangkan Mas Fauzi, saya yang berangkatnya dari entertain, terus tiba-tiba masuk ke mhm, TV berita. Waktu itu Kompas masih belum TV berita sih, tapi saya langsung disuruh memandu talk show. Waktu itu talk show-nya saya masih mhm. ingat sampai sekarang, soal harga kebutuhan pokok yang naik kayak sekarang ini nih ya. Sama waktu itu talk show-nya Pertamina. Luar biasa. Karena saya berangkatnya dari entertain, saya merasa bahwa semuanya nggak penting. Yang penting itu cuma John Mayer. Ya kan? Oh, jadi yang lain yang Dan nggak penting-penting. ternyata Dan ternyata ya kan, oh demi demi sekali tampil ini tadi cuan ya kan, sebagai perantau, akhirnya saya pas waktu siaran talk show, saya ini dead air, saya bingung mau nanya apa lagi, mau nanya apa, mau ngomong apa, saya tuh bingung. Jadi kayak sudah habis materinya. Kebetulan kan waktu itu kan, jadi gini kalau di TV itu, kalau TV apa namanya, kalau kita lagi talk show, sebelah kanan ini headsetnya mhm, untuk apa namanya, untuk apa sih namanya, HT, pakai HT. Jadi ini mhm. connect sama produser. Jadi kalau misalkan kita mau atau sudah kehabisan materi gitu ya, dia akan Ada yang nge-feeding bisikin? kita. Ada yang bisikin Aha. pakai HT. Jadi bisa dibayangkan ya, sebelah sini harus dengerin narasumber, yang sebelah sini ini harus mendengarkan HT. Kadang itu omongan-omongan yang nggak penting itu juga masuk ke sini. Jadi tanpa difilter semuanya masuk di sini. Jadi kita tuh harus konsentrasi ngadep ke depan, tapi telinganya ke sini sama ke sini. Itu yang pertama kali. Akhirnya talk show setelah berapa bulan ya, sekitar 3 bulan, saya merasa kok kayaknya hidup saya tuh gini-gini aja ya. Maksudnya kok kayaknya saya ini Mhm, nggak pintar. Kayak saya ini apa namanya? Saya tuh pernah dengar dulu itu di salah satu apa sih, omongannya Mbak Putri juga sih waktu itu ya, yang sampai sekarang mhm. tuh masih kayak notice banget di kepala saya. Apa itu? Kita tuh kita tuh jadi perempuan kalau cantik itu pasti sudah banyak, Mas. Mhm, mhm, Banyak banget ya kan, saingan sama SPG rokok apalagi ya kan, mereka pasti jauh lebih cantik dari kita standarnya ya kan. Tapi yang bisa membedakan kita itu adalah kita harus punya ciri khas, minimal kalau nggak cantik itu kita harus pintar. Nah, saya udah nggak cantik, nggak pintar, nggak tinggi, nggak putih, Mas. Akhirnya kan itu yang jadi modal bagi saya untuk, oh ya kalau misalkan ngejar putih, budget masih minim, yang paling bisa diperjuangkan pada saat itu adalah mungkin saya harus pintar dulu nih, yang mhm, nggak terlalu mhm, banyak ngeluarin modal ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk gabung jadi dari presenter freelance, terus akhirnya saya jadi jurnalis, jadi apa, total pure, jadi reporter, kameramen. Jadi istilahnya saya ini posisinya video jurnalis ya. Video jurnalis itu kayak gini Mas Fauzi, kameramen iya, reporter iya, editor iya, daber iya, semuanya Mas. Kecuali posisi manajemen ya, kita mhm. Wow, nggak ini, iya berarti kayak gitu skill Mas. set-nya lengkap ya, Mbak, ya? Nggak Alhamdulillah. Jadi cuman kalau nggak cuma sekedar ngomong di depan betul, kamera, tapi sebenarnya skill di balik layar itu pun Mbak Kika juga menguasai. iya Mas. Jadi kalau misalkan ada salah satu tempat kerja yang sekarang ini lagi nonton ya, tertarik meminang saya murah berbakat insya Allah. Gitu, Multitalenta, multi tapi talenta. bayarannya nanti dulu. Nah ya, kalau bisa jangan murah-murah ya kan, haram itu menawar. Gitu Mas. Akhirnya saya jadi reporter waktu itu, terus akhirnya saya belajar-belajar, oh ternyata masa adaptasi dari seorang entertainer yang kita tuh cuma bisa ngomong aja ya kan, Mhm, tanpa mhm, harus tahu ini nih apa sih pentingnya atau apa sih dampak yang bisa kita kasih ke masyarakat ya kan.
entertainer kan kita cuma menghibur ya kan. Pada saat itu saya mikirnya tuh orientasinya seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk, oh ya saya harus punya dampak nih buat orang-orang di sekitar saya harus punya sesuatu yang bisa ketika saya menyampaikan hal ini, baik itu melalui berita yang saya tayangkan, ataupun mungkin pada saat saya live report, itu tuh mereka bisa tahu bahwa ada informasi yang paling tidak, kalau misalkan masih belum sampai ke dampak, ada informasi yang bisa mereka terima, dan itu bisa jadi insight-nya mereka. Itu, Mas. Jadi, lama-lama setahun pertama ya kan, wah siksaan batin, karena kan kita dari entertainer yang hura-hura, terus habis itu tiba-tiba harus berpikir yang luar biasa, menghadapi narasumber yang ternyata nggak seasik orang-orang band, kan anak band kan begitu masuk kan mereka auranya yang wah gitu kan, terus Rame ya. rame. Tapi kalau misalkan pejabat kan kita kan harus jaga moodnya mereka, kita harus up and down, kita kadang-kadang harus di atas, kadang-kadang kita harus di bawah, kadang-kadang kita harus setara. Dan itu privilege-nya ternyata setelah saya pelajari bertahun-tahun di tahun ke-8 ini saya merasa bahwa memang menjadi reporter itu kalau soal rezeki Allah yang mengatur. Tapi kalau soal privilege seperti misalnya pengalaman, terus kayak misalkan kita relasi dan lain sebagainya, kita mendapatkan privilege itu semua. Nggak semua orang bisa ditempatkan, misalkan ya, nggak semua orang bisa berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Presiden Jokowi, ya kan? Itu terus nggak semua orang bisa ditempatkan langsung untuk menjadi saksi sejarah waktu itu kita Asian Games kayak gitu-gitu kan, itu kan nggak semua orang bisa merasakan euforia yang sama seperti kita yang merasakan pada saat itu langsung. Itu sih privilege-nya kita. Yang kedua, orang-orang sukses itu kadang-kadang tuh jauh dari jangkauan kita. Apalagi kayak misalkan siapa sih orang yang kenal Kika gini-gini dan lain sebagainya. Makanya saya selalu sebut nama saya tuh Kika kiri kanan. Orang tuh biar gampang. Apalagi buat pejabat yang pikirannya tuh udah banyak gitu loh, Mas. Pikirannya tuh mereka tuh kan udah wah senegara itu luar biasa nih. Jadi saya berusaha untuk membuat mereka nama saya aja harus sudah masuk ke kepalanya mereka. Itu yang membuat saya tuh akhirnya saya punya privilege untuk kenal dengan orang-orang dan alhamdulillah mereka ketika saya sebut nama saya Kika, oh iya Kika ya, oh iya gini gini dan lain sebagainya. Walaupun mungkin awal-awal, oh iya Kika dari Kompas TV, Kompas TV-nya dulu yang menjual. Nah, lama-lama kan karena saya akhirnya mikir apa nih yang bisa menjual dari saya nih, saya harus unik dulu nih di awal itu tadi. Terus sama yang ketiga Mas, ini soal persaingan ya antar reporter. Persaingan antar, jadi gini ya, setelah saya di dunia apa namanya tuh jurnalistik, ternyata cantik aja nggak cukup, ternyata pintar aja juga nggak cukup, ternyata ramah saja itu juga nggak cukup, karena menjadi apa namanya reporter itu adalah orang yang tahu momen kapan dia berada di momen itu tadi. Jadi misalkan gini, kita nggak bisa dong memakai keramahan kita di apa namanya kayak misalkan situasi yang mendesak kita nih, kayak misalkan demo nih kita mau ramah-ramah dipikirnya nanti kita genit-genit ya kan. Betul. Itu satu. Terus kalau misalkan apa namanya kecerdasan kita nih, kadang itu kalau misalkan kita ngomong sama narasumber yang mungkin apa ya istilahnya tuh cara berpikirnya itu di apa istilahnya masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Itu tuh kita dengan tuh pola pemikiran yang beda. Pola pemikiran yang berbeda. Kita ini harus bisa mengedepankan perasaan kita dulu sebelum kita berpikir pakai logika. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika kita menghadapi orang yang apa namanya kalangan menengah ke atas, itu kan kita nggak bisa semudah itu untuk menunjukkan kepintaran kita, karena banyak sekali orang yang ketika kita menunjukkan kepintaran, malah mereka tuh justru kayak apa ya istilahnya nyoba kita. Yes, Yang betul. endingnya tuh nggak ada endingnya gitu loh Mas. Jadi kayak endingnya tuh cuma bersaing tapi nggak ada endingnya. Jadi menurut saya menjadi reporter itu mengajarkan saya untuk lebih paham dengan momen, kapan kita harus menjadi siapa dan bagaimana kita memposisikan lawan bicara kita di depan kita sesuai dengan momen yang ada. Itu sih Mas. Berarti harus punya empati ya, supaya bisa menyesuaikan diri ketika ngobrol dengan siapa yang dihadapi, bagaimana level pemahamannya, bagaimana level kecerdasannya atau posisinya, itu akan berbeda treatment-nya. Betul, saya setuju sekali, dan itu apa namanya untuk menjadi berada di posisi itu tadi itu gini loh Mas, apalagi reporter perempuan ya,
Mhm. Kadang-kadang itu kita ini kan didandanin semenarik mungkin, secantik mungkin ya, supaya orang tuh sekali lihat itu kayak nggak mau lihat ke yang lainnya lagi. Kita ini harus jadi pusat perhatiannya mereka. Mhm. Tapi kalau misalkan kita cuma cantik nih ya, sebagai perempuan kita cuma cantik, endingnya dilecehkan. Tapi kalau Mhm. misalkan kita bisa membawa diri dengan baik, orang mau melecehkan kita juga pasti akan berpikir dua kali karena kita punya kepintaran. Nah, kalau misalkan kita punya Betul. kepintaran, orang nggak akan meremehkan kita lagi. Kalau kita bisa membawa diri kita, membawa perasaan kita untuk bisa menghargai orang lain. Itu sih. Mhm. Tapi apakah Mbak Kika pernah merasakan sendiri bedanya ketika Mbak Kika sebagai seorang reporter dan perempuan dengan teman sejawat yang mungkin waktu itu menangani kasus yang sama atau jenis pekerjaan yang sama, tapi Mbak Kika perempuan dan rekannya laki-laki, apakah pernah mengalami ada perbedaan perlakuan atau ada sesuatu yang terasa berbeda ketika sama-sama bekerja secara profesional nih? Mungkin ada plus minusnya sih Mas ya. Kalau misalkan plusnya tuh kadang perempuan ladies first ya kan. Tapi kalau misalkan Mhm. hal negatifnya itu adalah kita tidak ada perlakuan yang spesial. Karena dimanapun ya, kayak misalkan saya nih waktu itu gempa yang di Lombok waktu itu ya berapa tahun yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu kan ya. Mhm. Gempa Lombok, semua tempat tidurnya juga sama. Kita makan nasi bungkus semuanya tuh juga sama. Nggak ada yang kayak misalkan, wah kamu harus makan ini nih, harus makan apa istilahnya fast food atau apa gitu ya. Kita nggak ada yang kayak gitu. Terus kayak misalkan ini perlakuannya seperti apa? Kalau misalkan ini ya, yang pertama itu perempuan sering dipakai karena perempuan itu tim negosiator yang paling baik. Jadi Mhm. ini kadang-kadang tersangka yang susah banget itu ya untuk diajak ngobrol, kita ini bisa masuk ke situ. Tapi kalau misalkan yang satu lagi nih, apa namanya, tapi apakah ada perlakuan khusus nih, misalkan kita ada medan yang ekstrim atau apa gitu? Enggak, karena pemirsa tuh pengen nonton, ya kan? Yang bisa mewakili siapa kalau bukan kita sebagai reporternya. Jadi kita sebagai reporter, kita ini adalah wakil mata, telinga, hidung, panca inderanya dari pemirsa kita. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau Mhm. misalkan kita kepengen membuat pemirsa kita itu tahu apa yang kita rasakan, apa eh, ya kita harus melakukan hal-hal yang itu tadi. Kalau misalkan kita nggak mau gitu ya, misalkan kayak kita nggak bisa atau apa, ya udah mendingan nggak usah tampil di TV karena sekali lagi kita ini wakilnya pemirsa. Gitu sih. Kita ini Mhm. wakilnya pemirsa di layar kaca. Jangan sampai nih karena kita ini tidak bisa mengekspresikan, kita nggak bisa menunjukkan, kita nggak bisa ini, kita ditinggal sama pemirsa kita. Itu sih Mas, nggak ada perbedaan. Yes, menarik. Berarti memang ada apa ya, ada hal yang berbeda ketika dipilih reporter, perempuan ya. Mungkin ketika narasumbernya, eee, kebetulan jenis kelaminnya laki-laki dan mungkin agak susah gitu ya, dalam tanda kutip, agak-agak susah digali gitu. Sehingga Betul, biasanya dipilih yang perempuan supaya melunakkan si narasumber ini biar lebih gampang buka jalannya. Tapi di luar itu, betul, secara perlakuan, mau perempuan, mau laki-laki di dunia jurnalisme semuanya sama-sama profesional ya. Artinya, betul. ya liputan semuanya mengalami hal yang sama tanpa ada perbedaan perlakuan gitu ya, Mbak Kika ya. Hmm, 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 hmm. Nggak ada Tapi aku perbedaan. aku tarik tarik dulu ke awal nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang dunia jurnalistik. Mbak Kika, awal mula terjun ke dunia media sebelum ke dunia jurnalisme ini awalnya seperti apa? Apakah karena latar belakang pendidikan ataukah memang ada ketertarikan atau gimana? Hmm, saya tuh ini sih Mas, saya tuh penganut apa sih namanya buku The Secret ya. Mhm. Sebetulnya ada minat sih, sebetulnya dari awal tuh ada minat, saya pengen jadi Dari penyiar awal memang sudah radio. ada minat? Ada, tapi Mhm. saya nggak kepikiran untuk jadi penyiar atau jadi apa reporter segala macam di TV itu saya nggak kepikiran. Tapi saya dulu tuh Mhm. selalu suka ketika waktu itu mama saya yang membawa saya tuh sampai ke titik ini tuh orang tua saya. Jadi mama saya tuh yang kayak Mhm. gini, jangan nonton sinetron. Jadi nontonnya tuh berita ya kan. Oh, biar kamu tuh nanti pinter lalalalalala itu. Terus kayak misalkan waktu itu zamannya siapa Desi Anwar, Ibu Aha. Pemberat saya Ibu Rosiana Siralahi waktu itu kan, yang pas waktu beliaunya tuh di masa-masa wah mereka tuh apa Ibu Rosiana itu bisa sampai wawancara Presiden Amerika dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita tuh kayak
wah iya ya, suatu saat kayaknya aku bisa nih di posisi itu, suatu saat aku harus bisa dong begini dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika namanya impian itu kan pasang surut ya. Mhm. Kadang-kadang kita tuh lupa sama apa mimpinya kita, mau tujuan kita tuh mau kemana itu kita lupa. Nah, suatu ketika saya ada satu perasaan kecewa sama sesuatu hal, maksudnya ada satu momen yang saya tuh kecewa banget. Saya tuh akhirnya keucap omongan kayak gini, suatu saat saya akan ada di TV nasional, suatu saat saya tahu tanggal sekian, bulan sekian, saya tahu nanti itu saya tahun sekian, awal tahun, waktu itu awal tahun, Mas. Saya tahu Mhm. tuh awal tahun saya sudah di TV nasional, saya akan menjadi ini, begini-begini dan lain sebagainya. Itu saya ucap, Mas. Akhirnya saya berada di TV nasional, ya pahit manisnya harus diterima dong ya, ya kan? Mhm. Akhirnya Mhm. Mhm. apakah latar belakang pendidikan, kalau menurut saya Tuhan sudah membawa saya secara tidak langsung dan tidak sengaja untuk membawa saya membackground saya untuk mencapai ke tujuan saya ini tadi. Dan tujuan saya ini sudah keucap dari berapa tahun yang lalu sebelum saya mengambil pendidikan itu. Mhm. Gitu. Wow, berawal dari lama sebenarnya. Jadi bukan Dari bukan lama. cuman oh aku pengen langsung bisa terwujud, tapi sejak sejak lama dari orang tua pun sudah membiasakan Mbak Kika untuk dari tontonan diarahkan untuk nonton tayangan berita misalkan. Berarti nggak nonton ini dong, nggak nonton Ikatan Cinta dan Cerita Antara Mas Al dan Mbak Andin. Waduh, Mas itu PR banget kayaknya episodenya panjang banget, lebih panjang dari sepanjang jalan kenangan, ya kan? Beda-beda selera tontonan ya. Tapi tadi juga aku Kayaknya dengar sih. ceritanya Mbak Kika, ayah pun secara tidak langsung mendorong Mbak Kika untuk berkarir lebih jauh dari yang awalnya cuma televisi lokal, nanya, sekedar nanya, tapi kayak ayo ayo bisa nih bisa, dan Iya, ternyata betul. akhirnya kejadian. Luar Betul, biasa, Mas. emang support sistemnya benar-benar kerasa nyata ya sampai akhirnya ada di titik ini. Terus Betul, betul. waktu itu juga ketika di TV lokal dan juga di Mhm. radio itu memang background-nya entertainment ya, belum yang jurnalisme, hard Belum, jurnalisme yang investigasi gitu ya. belum. Saya baru baru masuk ke benar-benar news ya, itu tuh setelah Mhm. saya masuk di Kompas ini. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Dan itu pun awal-awalnya tuh kan kita nggak langsung yang kayak langsung apa sih istilahnya tuh. Jadi gini ternyata perjalanannya untuk jadi seorang news presenter, news reporter Mhm. itu tuh gini, Mas. Pertama, kita tuh kayak di training dulu harusnya. Mhm. Ada training penulisan naskah, ada training kayak misalkan kita lagi live report, Mhm. ada pokoknya intinya kita nggak langsung di depan layar. Nah, itu Mhm. tuh saya diajarin kayak misalkan gini, oh iya nanti kamu sebelum kamu ngomong panjang, kamu ngomong ini dulu ya, ngomong tapi nanti di record durasinya tuh sekitar 3 menit kayak gitu. Diajarin kayak gitu. Pertama itu cuma 30 menit, 30 menit. Terus habis itu kita Mhm. langsung ngomong 3 menit. Nah, setelah 3 menit, setelah mereka merasa yakin, akhirnya saya bisa langsung live report. Nah, yang seharusnya itu waktu apa sih istilahnya probation itu ya. Probation itu kan harusnya tuh sekitar 6 bulan. Saya tuh 1 bulan udah langsung di depan layar, Mas, udah langsung live, dijerumuskan gitu lah saya Wow, ini. berarti saking kerennya ya. Terjerumus, Mas. Terjerumus ya kan. Akhirnya ya sudahlah 1 bulan. Pertama itu saya langsung masuk ke situ. Jadi karena untungnya karena saya berbekal dari entertainer, Mhm. ketika kita ini kalau penyiar radio itu kan ini ya lebih apa sih istilahnya untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat berikutnya itu kan cepat banget nih. Mhm. Ibaratnya tuh Mhm. sudah kayak di sini tuh sudah langsung kayak apa sih istilahnya otomatis gitu Yes. loh, Mas. Langsung Ngomong sambil otomatis. sambil mikir mau bridging apa nih gitu ya. Bridging-nya itu sudah kita tuh sudah menata. Nah, tapi ternyata Heeh. pas waktu kita jadi reporter, mau bridging itu ternyata nggak segampang itu. Jadi bridging-nya tuh, Aha. aduh, bridging-nya tuh harus mikir yang kayak gitu-gitu loh, Mas. Wah, luar biasa. Dan lagi gini, kalau ngomong di depan kamera kita posisi cuma berdiri gini aja itu gampang, kita masih bisa fokus menata fokus, tapi kalau Mhm. misalkan ngomong sambil dari posisi duduk ke berdiri sambil jalan sambil beraktivitas Mhm. yang lainnya itu Mhm. Mhm. susahnya minta ampun, retake itu bisa berkali-kali, Mas. Itu jadi saya waktu itu tuh benar-benar di training untuk bisa menjadi orang yang seperti itu. Jadi ketika kamu berpikir berpikir tuh sambil berbicara, itu sih Mhm. waktu itu. Jadi berangkat dari entertainer memudahkan saya untuk apa sih istilahnya, Punya bekal awalnya lah punya ya. bekal awal untuk gimana caranya yang ngomong yang menarik. Nah, ngomong soal bagaimana caranya ngomong supaya menarik nih, Mas.
Jadi kan kalau misalkan reporter itu kan kita, jadi ini istilahnya kalau di TV itu 5 detik pertama itu adalah orang yang menilai itu di 5 detik pertama. Makanya Oh, kenapa first impression. first impression. Makanya kenapa orang-orang yang di TV itu harus cantik, Nagita Slavina perawatannya gitu ya. Karena kan orang menilainya tuh di 5 detik pertama. Ketika dilihat 5 detik pertama itu nggak menarik, orang pasti akan skip channel. Makanya kenapa kalau misalkan saya waktu itu diajarin gini, gimana sih cara menjawab pertanyaan presenter ya? Apalagi kalau presenternya kayak presenter kelas Mas Aiman, atau kayak misalkan siapa ya waktu itu? Ya presenter-presenter yang udah top gitu ya. Itu kan kalau bertanya di luar janjian. Nah, itu di luar janjian. Jadi kita harus janjian dulu kan biasanya kan. Oh, nanti aku mau tanya ini ya biar gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kita tuh harus ini gimana caranya jawab sesuai dengan poinnya mereka, tapi kata-katanya harus menarik. Nah, itu tuh dipikirnya ketika mereka ngomong, kita langsung mikir, asem, apa jawabannya gini. Udah kayak gitu, Mas. Nah, jadi kenapa kalau misalkan lagi live report itu misalkan kita ngomongin soal cabai nih ya kan lagi naik kan ini kan. Itu tuh saya dulu gini, gimana misalkan harga cabai di sana sekarang udah di kisaran berapa kayak gitu ya. Saya langsung ngomongnya gini, harga cabai di kota Surabaya saat ini semakin pedas seperti rasanya. Harganya tembus Rp100.000 per kilogram. Harga ini sebetulnya sudah atau fenomena ini sudah terjadi setiap tahun, namun hingga saat ini masih belum ada solusi yang tepat untuk menangani gitu, Mas. Jadi yang kayak gitu-gitu loh, Mas, yang apa istilahnya tuh harus yang etok-etoknya tuh smart gitu loh, kelihatannya tuh smart. Padahal sebenarnya tuh kita, waduh, ngendas ngono loh, Mas, ceritanya kok kayak gitu sih. Jadi menarik. Jadi justru memang beda dengan dunia entertainment ya, tapi tetap ada unsur entertainment-nya karena tadi ya harus tetap menarik. Ketika mau menyampaikan informasi, bilang aja harga cabai per kilo sekian, tapi bisa ditambahkan gimmick supaya lebih menarik kayak katanya Mbak Kika tadi ya. Rasanya harganya semakin rasanya pedas seperti rasanya kayak gitu ya. Iya betul, Mas, harus kayak gitu, Mas. Soalnya nanti kalau gitu, waduh kita tuh kalau rating turun ya jadi PR semuanya. Gak ada yang pasang iklan. Kalau berita tuh tetap dibikin ratingnya ya, meskipun rating. Siaran berita ya, tetap rating diperhitungkan ya. Rating itu sangat diperhitungkan dan itu tuh setiap detik kan hitungannya. Jadi kan misalkan gini nih ya. Ini mungkin teman-teman ada yang nonton pas waktu itu. Saya sih nontonnya di YouTube ya. Ada salah satu reporternya Kompas TV namanya Niputu Trisnanda. Dia ketemu sama orang tuanya pas waktu di jalur mudik. Pas Lebaran kemarin. Nah, ya kan dia ketemu sama. Itu percaya nggak percaya ratingnya tinggi banget, Mas. Sampai sekarang orang itu ngelihatnya dia tuh kayak masih ditonton terus. Karena dia membawakannya tuh dengan sangat menarik. Jadi kayak misalkan apakah rating itu mempengaruhi program? Itu semuanya efek domino semua. Dan kalau di tempat saya tuh ada seperti ini, ada pengklasifikasian. Produser itu berhak memilih reporter mana yang akan dipakai. Kalau mereka nggak cocok itu bisa nggak dipakai, kayak gitu. Apalagi itu termasuk bagian dari persaingan juga ya. Persaingan. Dan itu ketatnya di situ. Layar itu jahat banget. Sehari kita cuma punya 24 jam. 24 jam itu dibagi dengan segitu banyak orang. Artinya kan kita cuma punya kesempatan sehari 24 jam, satu jamnya sekitar 60 menit, 60 menit kali 24. Di 60 menit ini tadi kita harus saling mencuri berapa durasi. Kalau kita nggak penting, baru kita ngomong 1 menit di drop, Mas. Bisa di drop banget, itu bisa banget. Diganti sama reporter lain dari daerah lain kayak gitu. Makanya itu benar-benar yang membuat saya tuh sekarang itu nilai apa sih istilahnya ya, kayak misalkan belajar nggak cuma strategi gimana caranya nanti itu menyampaikan materi, tapi gimana cara mengemas sesuatu ini tadi untuk bisa membuat mereka tuh nyaman kayak gitu sih. Dan rating harus bertahan supaya panas. Oh, tentu itu berarti sangat harus diperjuangkan. cuan. Itu yang penting kan. Gitu, iya benar, Mas. Tapi aku jadi penasaran nih karena tadi Mbak Kika udah menyinggung soal rating. Kalau di televisi kan kita udah tahu lah ya, kalau acara-acara reality show, masalah rating itu pasti akan diangkat menggunakan yang namanya setting. Tapi kalau berita, apakah hal-hal gimmick-gimmick seperti tadi itu termasuk settingan juga? Ada yang settingan, ada yang tidak settingan. Jadi begini, kok jadi ini ya? Buka dapur nggak apa-apa ya ini ya? Buka dapur sedikit ya. Iya.
Jadi gini, terutama nih di tahun politik kan ya, tahun sekarang nih Aha, sampai aha. 2024, mereka kan pasti pakai konsultan politik. Rata-rata Mhm, tuh rata-rata Mas pakai konsultan politik itu pasti karena konsultan politik itu akan membentuk sosoknya seseorang. Bahkan mhm, gini, kalau misalkan teman-teman baca nih ya di apa namanya sosial media gitu ya, misalkan di Instagram dan lain sebagainya itu ada semacam gesture kemarin Ibu Megawati pas waktu Pak Presiden ini ngomong soal apa sih namanya, sekarang Pak Presiden sudah nggak terlalu PDIP gitu misalnya. Ibu Megawati mhm, baru ngelirik gini aja sudah jadi headline. mhm, mhm, Apakah itu sebuah settingan? Itu adalah komunikasi politik yang sebetulnya dibentuk dengan cara disetting. Jadi begitu. Nah, apakah settingan? Nah, ini framingnya beda, Mas. Kalau framingnya, tapi sebetulnya cara mengemasnya tuh kurang lebih sama. Kalau misalkan nih di entertain, siapa sih namanya, Mas? Aduh, kok lupa ya. Siapa, Mas? Siapa? 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 Eh, Acara apa? Acara apa? itu siapa yang kepedesan itu? Siapa yang kemarin habis makan itu kepedesan? Irfan Hakim. Misalkan nih, Ah, taruhlah Irfan Hakim nih ya makan apa sih yang sampai kepedesan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi berita yang sampai berhari-hari gitu ya. mhm, Nah, kalau kita lebih ke gimana yang diangkat itu adalah bagaimana komunikasi politik. Intinya tuh lebih ke hal-hal yang berbau seperti itu. Gitu. mhm, Cara nyetingnya itu begitu. Terus kayak mhm, misalkan mhm, nih yang paling bisa disetting itu adalah itu. Tapi kalau selebihnya menurut saya sih lebih ke apa namanya? Karena yang menarik itu kan ya. Jadi kan misalnya TV berita itu apa sih yang menarik? Yang menarik itu cuma pada pada saat mereka tuh saling lempar omongan, sini ngomong, sini ngomong, sini ngomong, sini ngomong. Itu sih, Mas. mhm, mhm, Nah, kalau misalkan hal-hal yang lain, misalkan kayak apa namanya? Bencana, itu kan kita nggak bisa ya. mhm, mhm, Tapi kita bisa menggugah empati orang dengan cara kita nyeting gimana caranya membuat sebuah tayangan itu tadi itu bisa benar-benar dilihat orang. Ada satu berita mhm, yang menurut saya tuh gini, eh, berita perang gitu ya misalnya ya, mhm, antara Ukraina sama Rusia. Itu akan menjadi biasa saja karena mereka memang sudah lama itu sudah berselisih. mhm, Tapi mengapa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan kita harus tahu, itu adalah karena ada apa sih istilahnya kedekatan sama kita, prominent ya istilahnya ya. Jadi ada mhm, kedekatan sama mhm, kita. Kita nih apa namanya bergantung sama mereka di aspek apanya gitu ya. Misalkan mhm, 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 misalnya nih ya, misalnya tuh kita kayak misalkan untuk membuat apa roti itu kita butuh gandumnya mereka. Nah, sedangkan mereka nih kalau perang, nah itu yang membuat kita tuh punya sense of belonging untuk menonton berita itu tadi. Dan itu yang membuat, jadi intinya tuh yang bisa kita setting itu adalah bagaimana membuat perspektif dari sebuah berita itu tadi itu benar-benar ini hal yang penting karena ini menyangkut kita, itu yang bisa disetting. Tapi mhm. kalau selebihnya cerita atau apa yang namanya behind story-nya mereka tuh nggak penting. Yang penting itu adalah ketika kita dekat dengan sesuatu itu tadi. Gitu sih. Menurut saya Yes, orang yes. semua hal di muka bumi ini penting, tapi kita mengklasifikasikan semuanya. Kenapa misalkan ya, berita meninggalnya Eril itu penting? Karena karena apa namanya bagi orang Jawa Barat meninggalnya Eril adalah sosok dari anak dari Ridwan Kamil, yang mana itu Mhm, punya kedekatan khusus ya. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia, kita punya kedekatan dengan Eril karena dia warga Indonesia yang meninggal di luar negeri dengan mhm. apa meninggal seperti itu. Jadi kita punya apa sih istilahnya apa yang bisa kita setting, istilahnya bukan kita setting sih, tapi lebih kita apa ya kita bisa kita tonjolkan sih dari setiap berita itu Mhm, mhm, lebih ke itu mhm. tadi sih. Mana yang penting, mana yang bisa mendekatkan kita, mana yang bisa menjauhkan kita. Itu. Karena tetap satu peristiwa itu ada berbagai macam sisi, ada berbagai macam sudut pandang atau angle yang bisa diambil ya. Dan itu Betul, yang betul. disetting di situ ya. Gimana caranya ngambil angle yang pas supaya apa yang mau disampaikan itu relevan ke penonton. Jadi mereka mau Betul. nontonnya dari situ. Akhirnya ratingnya naikin di situ ya. Betul, Menarik. betul. Jadi lebih ke Jadi seperti tetap itu. tetap semua ada settingnya, tapi kemasan settingnya yang beda ya antara bidang entertainment sama sama berita atau jurnalistik ya. Betul. Jadi kayak misalkan Mhm, nih apa namanya haji ya kan ya. 2022 nih. Haji, apa sih yang membuat berita itu sampai akhirnya tuh ditayangkan di televisi misalkan? Ya itu lebih ke itu tadi loh Mas. Misalkan di Jawa Timur nih ya yang berangkat haji itu 16.000 sekian orang. Nah, dari mhm, 16.000 sekian orang itu mungkin ada tetangga kita, orang tua kita atau mungkin saudara kita ya kan.
Nah, di sana di tanah suci nih, sekarang ini yang perlu diwaspadai itu adalah suhu udaranya di sana yang sampai 50 derajat dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita ini. Kalau pelaksanaan hajinya itu setiap tahun. Setiap tahun Tapi ada. setiap tahun. Tapi yang membuat ini tadi yang bisa kita mana yang kita tonjolkan, mana yang perlu kita redam. Nah, kalau ngomongin soal diredam, jadi nggak semua informasi itu bisa kita sampaikan kayak misalkan apa ya istilahnya ya. Umpama ini tuh kayak orang gojol-gojolkan gitu loh, Mas. Mhm, Kita tuh tetap terikat dengan adanya apa istilahnya kaidah jurnalistik. mhm, Jadi kaidah jurnalistik tuh seperti ini. Apa sih yang membedakan kita nih dari media dengan misalkan citizen journalism gitu ya kayak orang-orang yang mhm, apa namanya bikin YouTube dan lain sebagainya. Karena kita nih ada dewan pers. Kita ada mhm, undang-undang yang mengatur kebebasan persnya kita dan seberapa besar batasannya. Kalau misalkan citizen journalism mereka nggak punya, karena mereka nggak punya badan, mereka nggak ada yang mengatur mau sampai sejauh mana, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan mhm, kita sebagai media, informasi yang kita berikan, walaupun kita mungkin bersaing dengan banyak citizen journalism di Indonesia, tapi informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. mhm. Itu yang membedakan. Ada perbedaan di level tanggung jawab dan juga kaidah-kaidah yang membatasi atau bukan membatasi, mungkin mengatur ya supaya Mengatur. ada standarnya berita ini nggak asal-asalan ya. Betul, Kalau betul. citizen journalism sekarang ada apa gitu tinggal direkam, diupload di TikTok, viral, selesai. Tapi kalau media yang dia punya badan yang menaungi, ada pertanggungjawaban lebihnya untuk menampilkan suatu informasi ke masyarakat ya Mbak Gika ya. Betul. Jadi kayak misalkan gini nih, ada orang-orang ya, ini tuh informasi yang sering banget sih kayak kelolosan gitu loh, Mas. Mhm, Misalkan nih ya, amit-amit ada kecelakaan gitu ya. Kalau citizen mhm, journalism, mereka bisa mengambil foto pada saat itu berdarah-darah. mhm, Tapi mhm, kalau misalkan kita sebagai media, kita nggak bisa ngambil foto berdarah-darah karena itu terlalu keji, tragis, dan lain sebagainya. mhm, Mungkin kalau misalkan kita ngambil gambar, misalkan ngambil foto, dan lain sebagainya, atau kita ngambil video, itu ada standar yang harus kita penuhi. Contohnya nih, misalkan kita ngambil foto pada saat ada kecelakaan itu tadi, kita blur. Itu sih. mhm, mhm, Kalau mhm, mereka mau nggak ngeblur, terserah, karena kan citizen journalism. Tapi kalau kita, itu tadi yang harus kita lakukan. Lebih ke seperti itu sih. mhm, mhm. Nah, tadi kembali soal milih-milih apa ya, milih-milih angle, milih-milih sudut pandang dalam mengangkat sebuah narasi. Mhm. Apakah itu eh, melalui sebuah proses yang panjang dan apakah itu reporter sendiri ketika Mbak Kika lagi di lapangan nih baru nyari oh angle-nya seperti ini atau sudah ditentukan oleh editor atau apa namanya? Atau itu semua dikerjakan oleh Mbak Kika sendiri sebagai reporter? Kalau di media ya kan, kalau misalkan sebagai apa namanya, apa istilahnya ini, produk-produk berita yang kita hasilkan itu berdasarkan hasil kerja tim sebetulnya, Mas. Mhm. Walaupun mungkin saya bisa ngedit, bisa begini, bisa begitu, tapi semuanya itu harus dari kerja tim. Kalau Tetap ada bagiannya masing-masing ya. ada bagiannya masing-masing. Penentuan angle itu biasanya ada rapat redaksi. Kita tentukan dari rapat redaksi. Mhm. Kita mau redline-nya di mana nih? Supaya nggak overlapping, supaya kita tuh nggak malah justru jadinya tuh opini pribadi. Kayak Mhm. misalkan nih, untuk menentukan ini ya, apa sih yang kemarin baru kejadian itu, ada selebgram di Surabaya, Mhm. itu nanti mau Mhm. tayang nanti malam jam 8. Oke, Iya, harus ini gelar nonton. harus iya, gelar perkara nih ya, kan saya kan kerjakan gelar Ah. perkara. Nah, untuk yang apa, ini tuh kasusnya tuh gini, ada seorang selebgram di Surabaya, dia tuh bikin arisan. Mhm. Iya, Mbak, udah dapat bocoran duluan, terima kasih. Jadi jadi tuh dia tuh bikin arisan, Mas. Ternyata sistem arisan itu yang saya tahu selama ini, itu kan biasanya dari bulan ke bulan, ya kan, atau dari minggu ke minggu atau berapa bulan sekali. Ternyata di sistem arisan ini, yang bersangkutan ini, si selebgram umur 23 tahun ini, dia tuh minta duit ke masing-masing, apa namanya, kayak korbannya itu tadi, Mhm. untuk berinvestasi dalam waktu 1 minggu. Jadi misalkan hari ini dia transfer 20 juta, nanti minggu depan dia transfer 50 juta, sampai kekumpul uang itu ratusan juta. Mhm. Nah, setelah setelah terkumpul ratusan juta, si apa namanya, si ini, si siapa sih, si apa, selebgram ini tadi, dia menjanjikan bahwa nanti kalau sudah waktunya jatuh tempo, kamu tak kasih ini, tak kasih nomor. Jadi misalkan Mhm. nomornya 1 sampai 20 ya. 1 sampai 5, kalau misalkan kita ngambilnya nomor 1 sampai 5, itu uangnya minus. Jadi bisa Mhm. dibayangin Mas Fauzi. Misalkan kita taruh uang total semuanya itu 100 juta gitu ya. Tapi Mhm. kita mau ngambilnya tuh nomor 1.
duitnya tuh kita nggak balik modal 100 juta, tapi malah justru dapatnya tuh sekitar misal taruhlah 75 juta. Nanti nomor 2 itu juga segitu, kurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi. Kalau mau aman, itu nomor 20. Nomor urutan ngambil apa namanya arisannya itu nomor 20. Nomor Nah, terakhir. nomor terakhir. Nanti kalau misalkan kamu mau nomor terakhir, tak tambahin ini nanti kamu tak kasih 50% dari uang yang kamu tanam di situ. Nah, 50% nanti kamu dapat poin lagi. Kalau misalkan dapat poin, nanti itu bisa yang paling tinggi poinnya nanti bisa dapat sepeda motor, dapat ini. Korbannya tuh gila-gila loh Mas, SPG, duitnya tuh ratusan juta. Terus apa namanya kayak ya pengusaha-pengusaha lebih kayak gitu lah, anak muda-muda rata-rata itu Mas. 150 orang korbannya tuh 150 orang. Nah, dari apa namanya redaksi itu sudah gini pesan kayak gini. Intinya yang kita apa namanya kita garis bawahi dari kasus ini tuh adalah jangan mudah tergiur dengan berinvestasi. Mungkin sekarang banyak tawaran karena kan misalkan di Instagram gitu ya ada kan direct link yang kita apa namanya pinjam duit lah atau misalkan direct link untuk apalah misalkan untuk arisan terutama arisan nih ya karena kan arisan ini kan apa namanya menarik kan. Nah apalagi kalau misalkan sudah ada sistemnya atau aplikasinya gitu kan ya tapi ternyata itu tidak menjamin kita sebagai orang apa intinya red line dari ini sahabat dari redaksi itu gini kita nih ya sebagai orang kalau untuk berinvestasi apalagi mau ikut arisan jangan mudah walaupun sama orang person to person tuh nggak bisa dipercaya kalau mau arisan yang apa namanya yang aman itu tuh kita pakai koperasi atau lembaga berbadan hukum lainnya itu yang bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan nanti seandainya misalkan uang kita nggak bisa ditarik lagi nih nah itu kan apa namanya mereka tuh bisa bertanggung jawab dengan caranya mereka kayak gitu-gitu loh Mas yang apa Itu namanya itu adalah pesan yang ingin diangkat oleh redaksi dalam rapat redaksi tadi. Nah, terus ya kemudian setelah selesai nih rapat redaksinya, oke, kita ambil angle ini. Terus yang kemudian dilakukan apa, Mbak? Ketika membahas cerita ini tadi yang sudah oke dilakukan ini berarti kan prosesnya sudah selesai kan, Mbak Kika kan? Proses ya sudah reportasenya selesai tinggal tayang aja kan. Nah, tinggal boleh tayang nanti diceritakan nggak ke teman-teman gimana tuh akhirnya boleh prosesnya? jadi oke, jadi kan saya tuh kan dikontak sama produser Jakarta waktu itu kan ya, karena kan produser Jakarta ini mintanya tuh liputan itu, terus nanti tuh intinya begitu dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, sudah ya tak kerjakan ini ya. Terus maunya narasumbernya mau dari mana aja. Yang pertama kan pasti yang paling penting kan polisi, karena Cari kan mereka narasumber. yang rilis ya, mereka kan yang rilis polisi. Terus siapa lagi nih mau tersangka? Tersangka tuh kita pengen tahu kok bisa ya anak umur 23 tahun itu apa namanya semudah itu untuk menipu orang, ya kan? Umur 23 tahun itu sudah dipercaya untuk bawa duit sebanyak miliaran Mas, miliaran rupiah itu. Terus habis itu apa sih caranya atau gimana sih caranya dia ini meyakinkan begini dan lain sebagainya. Nanti itu yang kita tanyakan. Oke. Terus siapa lagi nih korban? Gimana mereka akhirnya tergoda dan lain sebagainya. Terus terakhir ini pengamat itu kriminolog ya. Kalau di tempat saya kan pakai kriminolog karena ini program gelar perkara. Nah, kriminolog ini tadi itu untuk menjelaskan intinya gini, kalau yang apa namanya kita sudah dapat bayangan kan ya, misalkan kriminolog itu nanti tuh kira-kira dia mau ngomong apa gitu ya. Jadi gini, sebelum kita berangkat mau ke narasumber yang sudah ditentukan itu tadi yang kita sudah nyari nih ya, narasumbernya si A misalkan. Aku tuh sambil dibekali juga pertanyaan tambahan, pastikan apakah itu money laundry atau enggak. Nah, ternyata si kriminolog ini bilang bahwa kalau misalkan ada transaksi di atas 500 juta rupiah, misalkan ada penipuan di atas 500 juta rupiah dengan korban lebih dari 5 orang atau berapa gitu loh Mas. Itu berarti itu masuk kategori money laundry. Apalagi kalau sudah ada orang lain yang juga kemudian membantu. Nah, itu yang juga kemudian jadi pesan. Setelah kita apa namanya sudah dapat apa namanya narasumber gitu ya kira-kira nanti siapa aja yang mau diwawancara dan lain sebagainya. Terus apa namanya sudah selesai wawancara nih semuanya nih kita udah dapat semua ya kan materinya. Terus saya pistu kamera. Pistu kamera itu gini Mas. Biasanya tuh kan ada ya kalau misalkan reportase jalan-jalan gitu ya kan. Si reporternya itu muncul di akhir-akhir makan. Oh ini enak banget rasanya begini lalalala. Nah itu saya tuh melakukan itu. Tujuannya apa? Itu adalah untuk apa istilahnya menegaskan kepada apa namanya pemirsa soal intinya gini, itu tuh kita lagi ngomongin ini gitu ya, misalkan di awal-awal tuh kita mau ngomongin ini. Kalau yang di terakhir itu untuk menekankan inti dari peristiwa itu tadi dan apa yang harus kita ambil. Karena kadang kan narasumber tuh ngomongnya kan liar kan, gitu-gitu lah ya. Nah, kita ini
terakhir itu adalah untuk menekankan supaya mengembalikan semuanya itu ke tema dan menjadi konklusi atau kesimpulan kayak gitu sih Mas. Mhm, Misalnya nanti apa namanya istilahnya yang jahit itu mhm. produsernya, dan soal tayang itu yang menentukan adalah produser juga. Untuk yang kemarin ini berapa lama Mbak prosesnya? Mulai dari rapat, menentukan berita dan temanya sampai akhirnya selesai editing dan mau tayang. Oh ya, Contohnya. jadi gini, ya kalau jadi ini kan awalnya tuh kan dari apa namanya, misalkan hari Selasa gitu ya. Hari Selasa tuh kan kantor saya tuh breaking soal Mhm, kasus ini ya kan. Setelah dirasa menarik kok sampai di breaking kan dan lain sebagainya, dan kasusnya ini unik. Kenapa uniknya? Karena kan maksudnya masih muda gitu kan yang tadi saya bilang itu kan. Nah, berapa hari kemudian redaksi itu rapat untuk program itu aja gitu ya. mhm. Program misalkan kayak gelar perkara tuh apa namanya rapat gitu untuk menentukan tema mingguan. Setelah itu saya dikabarin, Surabaya nih ngerjakan ini lalalalala. Waktu itu saya tuh dikasih deadline sebentar, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Harusnya tuh 6 hari. Saya ngerjakannya itu 3 hari. Jadi 3 hari itu total semuanya. Harusnya itu 2 hari selesai, tapi karena hari Mhm. pertama itu apa namanya, kadang itu kan narasumber itu kan apa mau terus ternyata nggak Nggak mau dan selalu lain bisa sebagainya. diprediksi ya. Nggak bisa diprediksi karena kita udah nunggu lama ya kan. Makanya kalau ditanya itu kerjanya apa sih, reporter tuh kerjanya apa, wartawan tuh kerjanya apa, nyangkruk Kesana kemari gitu. sambil menunggu narasumber. Iya, sambil sambil ngerumpi.com ya kan. Itu sih lebih ke apa namanya, ya itu Mas, berbagi informasi. Kadang di warung kopi itu kita dengar apa, wah ini menarik juga ya ternyata, gitu nanti kita konfirmasi gitu sih. Dan tidak beropini Oh. ya, intinya nggak boleh Mhm, mhm, beropini mhm. Menarik, menarik, menarik. Jadi, gitu. apa ya, tapi ketika proses, menghadapi narasumber atau ketika turun ke lapangan, itu kan kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang nggak bisa ya itu tadi, nggak bisa kita prediksi, Mbak. Ketika lagi, on duty nih, di Mhm. lapangan, terus ada hal-hal yang di luar ekspektasi, terus gimana? Di luar ekspektasi tuh kayak gimana misalkan? Misalkan kayak tadi, kita kalau nyari nyari narasumber, Mhm. di kasusnya kan berarti ada orang yang terlibat langsung sama ada orang yang dari pihak ketiga ya. Contohnya tadi, Mhm. kriminolog bener ya. Nah, mungkin kita Mhm. kayak, punya gambaran nih, oh nanti si kriminolog ini akan ngomong membahas tentang ini, tapi ternyata tiba-tiba di tengah-tengah ada hal-hal yang dia sampaikan itu di luar ekspektasi kita, ternyata, loh kok dia malah membahas sesuatu yang lain atau angle yang Iya. kita nggak kepikiran nih, gitu. Gimana kalau Oh, iya menghadapi iya. yang kayak gitu contohnya? Nah, Apakah memungkinkan mhm. untuk mengganti angle atau kita yang mengarahkan narasumber? Atau footage-nya dipotong aja atau gimana? Kalau orang sudah ngomong kan kita kan habluminanas ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ngomong ya sudah Mas, tapi kan kita kembalikan lagi ke tema ya. Seharusnya sih itu. Jadi yang menentukan tema itu adalah kita. Makanya Mhm, kalau yang pegang mic rata-rata kalau di TV berita atau di tayangan berita itu bukan bukan si siapa namanya narasumbernya, tapi kita nih yang pegang mic-nya. mhm, Sekalipun wawancara kita nih yang nodongkan mic begini, bukan kita yang mhm, apa ngasih mic-nya. Itu ada mhm, filosofinya bahwa yang mempunyai apa namanya arahan itu adalah kita yang mendirect mereka, bukan mereka mhm. yang sebaliknya kayak gitu loh. Dan yang pegang kendali semuanya itu adalah kita. Kalau misalkan mereka melenceng dan lain sebagainya, kita kembalikan lagi. Banyak banget Mas, apalagi kalau misalkan lagi live gitu ya. Mhm. Nah, ini Itu sih terutama yang yang lagi bahaya live nih. nih, Iya menarik nih. bahaya. Soalnya kalau misalkan tapping masih bisa dipotong. Yes, bener, heeh, Kalau yang lagi live itu saya biasanya begini. Misalkan nih sudah mulai overlapping ngomongnya sudah mulai nggak jelas. mhm, Eh, saya langsung tarik mic-nya. mhm, Jadi menurut saya Pak, ini yang saya tekankan. Saya mau apa? Kami ingin tahu soal ini. Kami ingin tahu. Mungkin bisa ditegaskan kembali Pak. Hal ini itu seperti apa? Tujuannya apa? Kayak gitu-gitu. Saya langsung tarik mic-nya. Ini ada satu cerita nih Mas ya. mhm, Berapa tahun yang lalu pas waktu Ahmad Dhani itu kena kasus yang pencemaran nama baik, mhm, mhm, berapa tahun yang lalu. Kan waktu itu kan dipanggil sama Krimsus Polda Jatim kan di mhm, Mapolda itu. Datanglah si yang bersangkutan ini tadi. Terus habis itu kita pas waktu lagi kan ruangannya tuh kecil gitu loh Mas, 3 kali sekian mhm, gitu. Dengan banyak banget wartawan yang masuk, terus ada beberapa yang live juga.
Nah, waktu itu si siapa namanya pengacaranya Ahmad Dhani itu bilang gini, Kompas nih, ini kok ini mana reporternya? Oh ya saya Pak, kenapa? Enggak, itu soalnya tulisannya tuh bukan, saya tuh bukan apa sih penyebar kebencian. Klien saya tuh bukan penyebar kebencian. Jadi itu saya Mhm. penyebar kebencian, Mas. Tapi ini pencemaran nama baik pasalnya. Dia bilang gitu. Padahal polisi bilangnya nih apa namanya penyebar kebencian. Mhm. Jadi Mhm. polisi ngomong penyebar kebencian, yang si ininya ngomongnya apa namanya pencemaran nama Mhm. baik. Mhm. Oh iya ya oke. Oh ya, terus yang benar yang apa? Yang ini gini-gini dan lain sebagainya. Terus dia bilang gitu. Terus habis gitu gini. Wah, si Ahmad Dhani-nya ngomong gini. Wah, makanya kamu tuh yang bener dong kalau kerja. Kalau nggak bisa kerja, nanti ke saya, ngomong ke saya, nanti saya ajarin gimana caranya kerja. Dia bilang gitu, Mas. Itu dalam Waduh, situasi live? live. Ada Wow. videonya, terus habis itu Aha. saya ada, terus tapi saya malu ya kan, terus habis itu sudahlah ya. Saya ikutin lah dia maunya kayak gimana. Maksudnya intinya ini mau gimana? Kamu apa maksudnya yang bersangkutan ini memenuhi panggilan itu untuk apa? Apakah langsung Aha. ditahan hari ini? Kalau misalkan ditahan itu kayak gimana? Kayak gitu-gitu loh, Mas. Intinya Mhm. kita tuh Mhm. cuman itu. Tapi dikasihlah sama kantor tuh durasi lumayan panjang. Nah, singkat cerita, karena kan yang bersangkutan itu kan pelontos gitu kan ya, Mhm. palanya. Mhm. Terus kan kena lighting, akhirnya kan Mhm. jadi kayak mantul gitu kan, Mas. Akhirnya langsung, langsung gini, loh Mas, Mas jangan di sini Mas, kita live-nya Mas, pindah aja posisi blockingannya, jangan di sini. Kita pindah aja ya di sebelah sana. Nah, pindahlah kita posisi dari yang sebetulnya duduk di apa namanya? Duduk di sofa, akhirnya duduk di Aha. tangga-tangga gitu, di anak-anak Aha. tangga. Nah, pas Aha. waktu proses pindahnya itu tadi, karena segitu banyaknya orang, mic saya dipegangin lah sama Mas Dani. Aha. Terus dia, sini sini tak pegangin aja mic-nya gini dan lain sebagainya. Layar tahu lah kalau waktu itu saya ngasihkan mic gitu loh ceritanya Mhm. itu. Mhm. Akhirnya saya langsung ditelepon, apa bukan ditelepon, ini di sini kan nyambung teleponnya sama produser Jakarta. Mhm. Langsung dia langsung teriak, loh Kika Kika itu mic-nya tarik lagi, mic-nya tarik, soalnya apa namanya, ngapain dikasih, nggak usah Mhm. dikasih. Mhm. Mhm. Aduh, aku kan panik Mas, ini mana pindahan, apa maksudnya satu pindah blocking, satunya itu kan ngatur posisi, satunya Mhm. lagi tuh Mhm. dengerin instruksi. Tarik, tarik, mic-nya, tarik, tarik. Tak tarik lah. Nah, aku karena kan saking ini teriak-teriak terus gitu loh, Mas. Mhm. Mhm. Saya ngomong gini sama siapa Mas Dani, Mas, permisi, mic-nya saya minta. Oh ya nggak usah, saya aja yang pegang. Loh, nggak bisa Mas, saya yang pegang. Loh, enggak, saya tuh suaranya tuh lebih enak kalau kayak gini. Bayangin loh, Mas. Terus, hah? Mas, Wow, challenging banget ya. iya, luar biasa. Saya tuh langsung, ini tuh ngelawan orang kayak gini ini gimana ya caranya ya? Aha. Lahir saya bilang gini, Aha. Mas nggak bisa, instruksi dari kantor saya tegas untuk saya yang pegang mic. Aha. Saya minta mic saya. Terus, loh, padahal suaranya tuh lebih enak gini loh, gini dan lain sebagainya. Wah, dagelan loh, Mas. Langsung aku, Aha. Aha. sudah Mas, saya yang pegang. Jadi itu kita tuh tarik-tarikan tanganku tuh sudah kayak gini loh. Berdua tuh sudah Mhm. gini-ginian loh, Mas. Mhm. Terus Mhm. Mhm. akhirnya sudahlah, apa namanya, mic-nya tuh ketarik ke saya. Nah, pas waktu itu kan Mas Daninya kan sudah sentimen kan, oh Kompas ini gini, gini dan Mhm. lain sebagainya. Pas waktu yang bersangkutan itu mau masuk ke ruang apa penyidik, itu dia bilang, "Kamu ya, apa namanya, gini loh, apa sih istilahnya, tak telepon nanti atasan kamu. Kamu tuh kerjanya Mhm. nggak bener. Saya Mhm. telepon nanti tim red kamu, kamu Mhm. begini 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 begini." Kayak gitu, Mas. Saya dikata-katain, Mas, live. Tapi kan Wow. istilahnya iya live. Nah, setelah yang bersangkutan itu masuk, kantor saya teriak-teriak ngomong gini, "Udah kamu langsung kamu di depan kamera standby. Kamu sebentar Mhm. lagi live report, kamu at large cerita soal apa yang tadi kamu apa maksudnya apa laporanmu terserah tadi itu ngomong apa aja." Ahmad Dhani terus dia memenuhi panggilan karena apa begini dan lain sebagainya. Jadi Ahmad Dhani masuk, kamera masih on, terus kamera ngadep ke saya, sekian sekian detik saya langsung live report. Mhm. Nah, live report itu menata mental, ya kan? Yang satu kan lagi panas, ya kan? Sedangkan kita ngomong kalau lagi panas kan makin cepat, Mas. Pok, pok, Mhm. pok, pok, Yes, pok, pok, yes, pok, pok, yes. kayak gitu. Ini Tanpa lebih disadari. akhirnya tanpa disadari, akhirnya nah itu di situ saya berusaha untuk kembali mengontrol emosi saya bahwa saya nggak bisa kepengaruh sama se, se apa ya seaneh-anehnya narasumber. Nah kita nih tetap harus lempeng, kita nih harus straight, kita nggak bisa terbawa emosi, kita nggak bisa terbawa suasana dan hal-hal lainnya. Jadi kita harus tetap fokus. Semua kendali adalah di kita. Terlepas dari seberapa busuknya di depan kita atau seberapa hancurnya di belakang kita, di samping kiri kanan kita yang sudah tidak terkendali, tapi kita tetap harus fokus. Karena kita di depan layar
pemirsa itu sedang melihat kita, Mhm. kita sedang melihat mereka, jadi medium kita tuh cuman sekotak itu aja. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya tinggalkan ketika kita sudah di depan. Tapi kalau misal ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kita tiba-tiba nih harus bisa menggambarkan yang ada di sekeliling kita, misalkan nih kayak apa namanya? Ini saya pengen puterin deh, boleh ya? Boleh, boleh, silakan. Bentar ya, sebentar, sebentar. Bicim-bicim. Kok bukan ya? Bentar, bentar. Jadi kita tuh sebentar ya, bom Surabaya mana ya? Bom Surabaya saya Bom Surabaya waktu tahun 2018 kalau nggak 2018. salah ya. Iya, Yang bom gereja di 2000. 3 titik itu ya. Iya, 3 titik. Nah, Tuh kata Mbak waduh, Najwa ikut tegang, Mbak Kika dengernya sama. Saya juga ikut tegang tadi. tegang Mas, saya aja setiap kali kedengeran suara brak gitu langsung saya tak pikir itu bom, padahal pintunya yang kegebrak gitu loh, Mas. Tanpa ditawar, langsung dikasih tahu bahwa, "Oh ya, sekarang ya apa namanya, oh gini loh, waktu itu kan saya ditelepon, "Ini Mhm, Polrestabes barusan ada yang meledak nih." mhm, Kan yang di Polrestabes itu kan ada yang tim dari Jakarta kan, Mas. mhm, Barusan ada yang meledak. Loh, Polrestabes atau di JMP ya? Waktu itu kan sempat kayak itu kan, Mas, maksudnya tuh JMP atau Polrestabes, JMP atau Polrestabes kayak gitu-gitulah. Terus habis gitu, "Iya nih, tapi kita nih posisinya sudah mulai sudah bisa dekat nih sama TKP-nya," katanya si siapa itu, si yang tim Jakarta yang di Polrestabes. Nah, mhm, saya kan ditanya, "Kika, gimana udah ada kabar belum dari Polda Jawa Timur? Sudah ada konfirmasi belum soal mhm, bom Surabaya?" Nah, karena pas waktu itu kan polisi semuanya telepon kan nggak pernah berhenti ya, Mas, karena semuanya minta mhm, konfirmasi. Jadi mhm, yang di Mapolda itu sempat nggak tahu kalau ternyata di situ, maksudnya tahu tapi telat gitu loh Mas, berapa mhm, berapa mhm, menit kemudian baru mereka tuh konfirmasi bahwa memang benar di situ apa namanya di Mapolrestabes Surabaya itu ada bom gini dan lain sebagainya barusan meledak dan lain sebagainya kayak gitu-gitu Mas. Nah, untungnya waktu itu saya beruntung ya kan. Jadi pas waktu Kabid Humas itu lagi wawancara sama saya, itu juga dia langsung konfirmasi. Jadi tempat saya itu pertama yang dapat pertama, gitu. Untuk konfirmasi bahwa waktu itu ada bom yang meledak itu, mhm, Mas. Jadi mhm, begitu. Apa sih, lebih ke oh ya, terima kasih Mbak Nazwa. Jadi lebih ke mental sih ya, apa, pada saat seperti itu kita tuh nggak boleh yang, eee, jadi ini Mas, itu ada yang nggak ditayangkan di YouTube ya, tapi saya nggak mhm, nge-capture karena kan ngantuk gitu loh Mas, capek ya. mhm, mhm, Jadi nggak sempet. Setelah konfirmasi yang bom Surabaya itu, besoknya lagi saya tuh kan ditugaskan ke apa namanya, jaga di rumah sakit apa, Dr. Sutomo. mhm, Udah pantau-pantau aja di sana, barangkali ada korban dan sebagainya, kayak gitu-gitu, Mas. Saya nunggulah dari pagi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Pas waktu itu saya mau pulang nih, "Ya udahlah kita pulang ya, begini begini begini." Temanku tuh yang kameramennya tuh udah mau sholat. "Oh ya, tak sholat dulu ya, gini gini gini." "Oh iya iya, oke." Nah, ternyata ada tersangka yang bom Surabaya lainnya yang mau mau meledakkan di daerah mhm, Manuan, mhm, Manuan Surabaya. mhm, Terus saya ditelepon sama kantor, "Kamu pegang alat nggak?" "Pegang pegang alat." "Pegang alat apa di sana?" "Itu Mas yang apa sih namanya mobil satelit yang gendongan itu loh, namanya tuh Soliton." mhm, "Oh iya dipegang Mas, tapi Soliton, tapi kita masih trial nih, alatnya masih belum tahu kayak gimana." "Ya udah nyalakan nyalakan." "Nyalakannya gimana Mas? Saya nggak ngerti." Terus, "Ya udah pokoknya ada apa tombol apa aja dipencet pencet pencet," kayak gitu-gitu Mas. Aduh, ini drivernya belum ada di mobil, kameramen juga masih belum datang karena dua-duanya masih sholat. aha, "Oh, aha, ya udah kalau gitu sekarang kamu posisi di mana?" "Rumah sakit Dokter Sutomo." "Oke, dari rumah sakit Dokter Sutomo pasti kamu dengar sirine. Kalau mhm, kamu dengar sirine langsung nyalakan, semua alat nyala, kamera nyala, semua on." Akhirnya saya panik kan, langsung apa namanya, tak nyalain semua, kameramen begitu masuk dia masih bingung, "Ada apa?" "Ah, jalan jalan jalan." Saya langsung, "Ah, jalan 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 jalan." Jadi suara audio saya tuh masuk Mas di situ Mas. Waktu ngomong jalan dan lain sebagainya. Intinya itu kita harus nyari, mobil ambulan yang lagi dibawa ke Manuan, ke mhm, daerah Manuan, tapi aku nggak tahu persisnya posisinya itu di mana. Terus apa, kita harus terus pokoknya intinya kita tuh harus nyampe sana. Lah kok alhamdulillah gitu loh ya, pas waktu nyampe di tol, kita baru mau masuk ke tol yang apa sih, Pasar Turi ya, Mas, ya? mhm, Pasar Turi. Ada mobil
Iya, ada mobil tuh mulai mobil gegana, ambulan itu banyak, sama mobil berapa gitu loh. Jadi tuh semuanya tuh jejer-jejer gitu, Mas. Langsung saya minta, "Ayo Mas, buantar Mas." Apa sih ke drivernya itu. "Ayo Mas, apa sing pokoknya harus ngikutin mobil itulah, mobil-mobil yang di depan itu tadi." Saya langsung ditelepon sama Jakarta, "Kika, kamu live report." Live report apa Mbak, datanya belum kepegang. Saya nggak tahu ini siapa yang, maksudnya tuh siapa yang mau kita liput dan lain sebagainya di sana. Udah kamu ngomong aja bahwa begini begini begini. Apa namanya? Kamu laporan pandangan mata. Waduh, itu saya tuh paling horor kalau disuruh laporan pandangan mata, karena laporan pandangan mata tuh apa Mas, konteksnya tuh apa kan, iya tuh. Jadi kayak oke, terus gimana? Ya udah kamu nanti review-review aja sama laporan pandangan mata. Dan laporan kita kan Pono Mas. Jadi videonya itu video Soliton, terus apa audionya tuh pakai audio saya, pakai audio telepon. Jadi kan saya nggak bisa dapat briefing atau apa segala macam. Handphone cuma satu, nggak bisa browsing. Jadi udah semua cara untuk ini informasi itu ketutup semua. Saya langsung begini Mas. Oke, kamera ini sudah on ya. Oke, saya ngomong, iya, radio suara Surabaya. Waktu itu kan lagi nyala. Ya sudah kalau gitu, jangan dimatikan, keluarin suaranya tipis-tipis. Aku tak sambil ngomong sambil dengerin omongan apa namanya laporan dari suara Surabaya. Jadi aku tuh kayak sambil nyomot gitu loh Mas, sambil sedikit data, terus laporan pandangan mata bahwa saat ini kami sedang menuju ke lokasi TKP di mana di sana diduga ada ada satu orang teroris yang kita masih belum tahu apakah itu satu keluarga atau seperti apa di sana ataukah satu orang saja. Terus lalu kami menuju ke lokasi ini di jalan ini, tol kira-kira kalau misalkan dari lokasi ke sana, saya kok ngawur-ngawur Mas. Kira-kira kalau dari lokasi ke sana itu sekitar 30 menit itu harus melewati sekian pintu tol, begini-begini dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kita melihat dari kasus kemarin, dugaan teroris, sekarang ini polisi semakin masif untuk menangkap ataupun memburu para terduga teroris begini-begini. Ngomong gitu loh Mas. Jadi inti dari semuanya itu adalah membaca yang saya tangkap ya dari bu bos saya di Jakarta sana. Inti dari semuanya itu adalah membaca, membaca, dan membaca. Serap semua informasi yang kita terima. Karena apa? Kalau kita misalkan ada masanya ketika reporter itu bingung untuk mau ngomong apa, mereka akhirnya memutuskan untuk diam. Padahal kalau kita diam, untuk memberikan jeda supaya pemirsa mengerti, itu oke. Tapi kalau misalkan kita diam untuk selamanya, maksudnya kita nggak ngasih informasi. Waktu yang lama ya, Iya, sampai dead air. selamanya. Iya, kita kalau misalkan nggak selama-lamanya gitu ngomong gitu ya, itu kan membuat akhirnya tuh kayak kita tuh kelihatan tolol. Dan itu tuh kita yang malu Mas, nanggungnya tuh luar biasa. Netizen kita tuh jahat banget, jadi jangan apalagi sampai sekarang ya. luar biasa. Jadi jangan sampai kita yang kelihatan apa ya istilahnya tuh nggak pinter. Gimana caranya supaya kelihatan pintar walaupun sebetulnya pas-pasan ya kan? Ya itu tadi banyak-banyak membaca, banyak-banyak menyaring informasi. Ketika kita sudah mau mati nih, mau ngomong apa bingung, kita masih punya ide lainnya untuk bisa apa istilahnya tuh nyikat omongan itu tadi. Dan itu sih itu adalah sebuah kunci jawaban ketika ditanya sama presenter Jakarta, presenternya yang kayak saya tadi ngomong itu, Mas. Wah, luar biasa loh, Mas. Kalau misalkan presenter di Jakarta itu ngomongnya gini, Mas. Oh iya, Kika, misalkan. Kika, nanti kita 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan itu misalkan ini. Oh iya, saya kan nyari kan, riset kan datanya, lalalalalalala. Ternyata 5 pertanyaan. Luar biasa toh. Sudah 5 pertanyaan, kadang-kadang itu semuanya out of context. Apalagi kalau misalkan yang Mas Aiman ini tadi yang saya bilang. Kika, kalau jadi bagaimana berdasarkan analisa begini dan lain sebagainya. Analisa, wow sekali. Jadi itu semacam merangkap. Anda meminta saya menganalisis tapi tidak memberikan saya waktu untuk bikin riset. Tidak ada, saudara. Jadi adalah waktu Anda itu adalah ketika kita mendengarkan omongan dari presenter itu adalah waktu untuk berpikir. Luar biasa atau? Itu jebakan Batman, Mas. Tapi kan mau bilang ke yang di Jakarta, loh Mas, ini tidak masuk dalam perjanjian. Itu nggak bisa juga ya Mbak. Kalau saya kode. Gitu. Kasih ini ya, kasih tatapan apa maksudmu? Keluar semoga ini. ditangkap lewat kamera ya. Iya, terus sama
Sama ini Mas, kadang itu kan pertanyaan mereka tuh menjebaknya tuh gini. Jadi kadang narasumber kita itu masih belum ngasih apa istilahnya tuh, kita tuh masih belum tahu jawabannya apa nih. Mereka masih Mhm, belum kasih konfirmasi, mereka tutup mulut, mereka tuh nggak bisa ditemuin dan lain sebagainya. Intinya tuh semua informasi close. Nah, mhm, gimana caranya untuk menjawab pertanyaan ketika kita tuh tidak punya jawaban? mhm. Gimana tuh, Mbak? Ini adalah Ngelesnya gimana? terhoror. Jadi kita nggak bisa, Mas. Dulu tuh pernah ada reporter yang ngomongnya kayak gini, "Hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan." Mhm, Mbak Pimret saya langsung ngomong kayak gini, Mas, "Waduh, ini kok bodoh banget ya," langsung kayak gitu, Mas. Itu kan juga jadi tamparan buat saya kan, untuk mhm, tidak mhm, melakukan hal yang sama. Tidak boleh berbicara bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan. Karena mhm, setiap detik, setiap menit, setiap waktu itu pasti ada perubahan, baik itu mhm, signifikan atau tidak. Dan kata-kata signifikan itu adalah opini yang kita mhm, tidak boleh mhm, sampaikan. Terus mhm, kemudian kecuali kalau orang lain ya yang ngomong, oh ya kata ini sih signifikan gitu ya. Tapi kalau misalkan atau ada angka gitu baru kita boleh lah ngomong signifikan gitu ya perbandingan angka. Tapi kalau misalkan apa namanya tidak ada perubahan yang signifikan, perubahan itu kan apa ya istilahnya ya tidak pasti mhm. itu. Terus yang Padahal kedua sebenarnya dia nggak punya informasi, tapi dia nggak ada memilih informasi. mengemas mengemas bahasanya dengan cara yang demikian, Iya, seperti itu. Jadi dan itu kurang cara tepat ternyata. ternyata itu seperti itu, saya juga kaget ternyata dan itu, Mhm, oh oke, berarti itu tamparan buat saya untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi ketika saya ditugaskan di, apa namanya, Nusa Kambangan, mhm, ternyata itu nggak jadi ada eksekusi mati, waktu itu kan ada Bali Nine, mhm, terpidana Bali Nine narkoba. Bali Nine ini, harusnya tuh jadwalnya tuh minggu ini, misalkan, minggu ini gitu ya dieksekusi. Ternyata Menteri, apa namanya, siapa sih, Yasona Lawli waktu itu mhm, memutuskan untuk eksekusi matinya tuh ditunda 2 minggu lagi. Jadi bisa bayangin Mas, 2 minggu lagi. Terus apa yang mau disampaikan sepanjang 2 minggu itu tadi? Saya sudah terlanjur dikirim dikirim ke Cilacap, dan kalau misalkan sudah dikirim ke luar kota itu sudah banyak ekstra cost yang dikeluarkan sama kantor ya mhm, toh. mhm, Akhirnya yang saya sampaikan ke kantor itu adalah, memang sekarang ini aku nyampein ke kantor ya, Mas. mhm, mhm, Eee, Memang kalau sekarang ini media-media dari luar negeri, dari ini, semuanya tuh pada datang ke sini, karena kan kita juga masih nunggu kepastian tanggal berapa persisnya. Karena kan kalau eksekusi mati kan nggak ada kepastian tanggal atau waktu dan lain sebagainya kan. Tapi, ya kalau misalkan mau standby di sini ya nggak apa-apa, tapi kalau menurutku sih, feeling-ku sih masih sekitar minggu depan. Gimana, Mbak? Ya udah kalau gitu nggak apa-apa kamu tetap aja laporan. Mati kan. Akhirnya saya ngomong gini, eee, kami berusaha untuk menghubungi pihak ini, kami berusaha untuk menghubungi pihak ini, tapi sampai sekarang masih belum ada konfirmasi langsung dari yang bersangkutan. Itu yang pertama yang bisa dipakai jawabannya. Yang mhm, kedua, mhm, kalau misalkan mereka masih apa namanya, kita kita sebetulnya ada update tapi kita apa namanya, tapi kita belum tahu nih, ya. Kayak mereka sudah ada rilis tapi kita apa namanya, masih ngerjakan yang lain gitu ya. mhm, mhm, Kita bisa ngomong kayak gini, eee, apa kami baru saja mendapatkan informasi, namun informasi yang akan kami sampaikan masih akan kami konfirmasi lagi kepada pihak lalalalalala. Jadi jangan bilang nggak ada, atau belum punya, itu berarti kita nggak kerja. mhm, mhm, mhm. Kalau mau ngomong sesuatu, buat seolah-olah kita kerja, tapi Yes, yes, yes. tapi kata-katanya tuh jangan yang kayak kita nol gitu loh Mas, katanya tuh Mhm, mhm. gitu. Menarik, menarik, menarik. Ini baru aku tahu juga nih. Karena mungkin Mhm. kalau aku yang di posisi reporter itu, aku mungkin akan bilang hal yang sama. Saat ini kami belum mendapatkan informasi, dan itu ternyata salah ya. Jadi Ternyata nggak boleh, haram. boleh ya kalau kalau memang nggak tahu, tapi paling nggak mengesankan kalau ada sesuatu yang dilakukan, paling nggak kayak gitu ya. Iya, yang kayak kita udah kerja gitu loh Mas. Menarik nih. Mbak, aku tuh menyimak ceritamu dari tadi ya. Tuh, Mbak Mirza sampai napas panjang katanya, sama aku pun juga dari tadi dengerin ceritanya Mbak Kika itu kayak, wow, segitunya ya, very very high pressure, dan Tapi benar-benar Mbak harus Mirza, fokus, harus fokus, pikirannya bisa bercabang kemana-mana, tapi harus iya, tetap bisa stay calm, stay composed, karena yang ada di depan kamera itu yang dilihat oleh oleh betul, pemirsa. Yang betul. menjadi pertanyaanku, Mbak, eh, 8 tahun Mbak Kika berkarir di dunia jurnalistik ini dengan segala naik turunnya, ketegangannya, pengalamannya sedemikian rupa, pasti ada alasan kenapa Mbak Kika, bisa selama ini berada di dunia jurnalistik. Apa sih yang
paling dinikmati oleh Mbak Kika di dunia jurnalistik, terutama di dunia lapangan sampai saat ini? Selain karena jebakan Batman gitu ya. Kalau aku Mbak, aku mungkin di tahun-tahun pertama udah potek hatiku. Udah tidak Ah, sanggup aku karena iya high ya. pressure seperti itu. Mbak Kika keren banget bisa tetap bertahan. Pasti ada sesuatu yang jadi alasan. Apa itu, Mbak? Katanya orang sih gini, Mas, kalau orang sudah pernah mencoba itu kayaknya susah untuk kemudian lepas karena ini dunia yang menarik sekali. Yang Mhm, pertama itu karena nggak yang tadi saya bilang ya, nggak setiap orang itu punya kesempatan yang sama dan kita bisa jadi saksi sejarah. Ibaratnya nih kalau misalkan di Wikipedia ada nih ya, mhm, ada berita begini, "Wah, itu saya yang liputan." Itu tuh ada ego seperti itu ya kan. Tapi kalau misalkan hal-hal yang lainnya lebih ke seperti ini sih, Mas, apa, ke pek setiap pekerjaan itu mulia, tapi mhm. ketika kita bisa Betul. memberikan dampak yang langsung kepada orang, itu priceless, Mas. Nggak ada, apa ya istilahnya, saya tuh pernah liputan yang ini benar-benar sampai sekarang tuh saya masih kayak, apa ya istilahnya, kena banget gitu ya sama saya. Tahun berapa gitu saya tuh pernah liputan, disuruh ngerjakan, ada dulu tuh, apa namanya, atlet sepeda, sepeda balap Mhm, di Surabaya. mhm, Terus, dulu tuh dia berjaya, sekarang dia nggak punya apa-apa. Dia tuh jadi tukang becak, terus sakit hernia, jadi bayangin sakit hernia, masih becak, kayak gitu-gitu loh, Mas. Nggak punya duit, rumahnya itu udah nggak kayak rumah, saking wis aduh parah banget, dia punya istri, punya anak, tumpuan keluarga, terus, waktu itu saya tuh sampai bikin kata-katanya itu kayak puitis banget gitu loh, Mas, karena saya mhm, merasakan, "Wih, gini ya jadi orang yang pernah dipuja, terus tiba-tiba itu nggak berdaya," gitu loh. Dan dia masih bisa menerima kehidupan, itu luar biasa sekali. Iya kan? Orang mungkin memilih untuk jalan pintas, selesai, tapi dia memilih untuk tetap berjalan, walaupun mungkin nggak banyak kayak dulu. Nah, itu yang membuat saya tuh akhirnya, eee, saya bikin kata-katanya tuh puitis banget, sampai akhirnya sama redaksi Jakarta itu nggak ada yang dirubah kata-kata saya, biasanya kan disunting mhm, ya kan, mhm, diedit gitu, mhm, nggak ada mhm, yang diedit, Mas. Terus, tayangan saya tuh saya tuh cerewet banget kan kalau apalagi kalau soal gambar gitu ya, itu gambarnya bagus banget, Mas. Si kameramen saya tuh, waduh keren banget. Akhirnya setelah liputan itu tadi itu ditayangkan, yang mau nyumbang orang ini tuh luar biasa banyak, Mas. Saya tuh sampai ditelepon secara personal, ditanya reporternya tuh siapa. Kita tuh mau ngasih bantuan sama Pak ini, Pak Soeharto ini, gini-gini dan lain sebagainya. Kita, apa namanya, berapa nomor rekeningnya, gini dan lain sebagainya. Ya saya kayak gitu tuh kayak, saya tuh nggak bisa ngasih bantu uang yang banyak ya, tapi setidaknya, saya tuh bisa memberikan, apa, peluang untuk orang ini bisa menyambung rezekinya. mhm, Saya tuh kayak misalkan ada orang yang gini, minta ini, gini, dan lain sebagainya. "Kalau bisa Pak, jangan cuma duit." Dia tuh pengennya tuh kerja, yang nggak terlalu, apa istilahnya, nggak terlalu berat buat dia, karena dia kan sudah usia, gini, dan lain sebagainya. Aku tuh bisa kayak gitu loh Mas, sama orang-orang yang nggak kenal. Jadi kayak mhm, mhm, kesempatan untuk bisa membantu tanpa kita itu ternyata tuh gitu ya, cuman cuman sepanjang lidah, tapi effort-nya luar biasa itu loh Mas. Itu yang menurutku tuh, mhm, mhm, itu sih. Terus sama, apa sih namanya, lebih ke jadi tuh aku merasa bahwa itu tuh adalah sebuah tabungan buat nanti sih, anak-anak cucuku nanti gitu loh, kayak gitu sih. mhm, Terus kenapa kok jatuh cinta sama hal ini, karena menurutku setiap hari itu pasti ada sesuatu hal yang berbeda. Jadi, apa ya, apalagi di lapangan gitu ya, saya kan di lapangan. Setiap hari itu pasti ada sesuatu yang, apa ya istilahnya ya, baik itu menginspirasi, ya nggak plei, ya gini, tapi kita tuh ngerasain semuanya gitu loh Mas, di satu rangkaian hidup yang luar biasa ini. Itu menurutku itu sih Mas, yang membuat saya tuh mungkin kalau misalkan suatu hari nanti saya, apa namanya, mengambil pekerjaan yang lain gitu ya, saya pengennya tuh juga yang nggak terlalu jauh dari ini. Istilahnya tuh mhm. kalau untuk move on itu, ini tuh udah menyatu gitu loh Mas, sama hidup saya 8 tahun gitu ya kan. Nanti saya tuh mau antara susah mau cari yang lain ya kan, kalau kata teman saya dulu itu gini, "Kamu tuh pacaran lama-lama itu gak payu tapi ye," ngono lho, ya kan. Padahal sebenarnya sudah terlalu terikat, Mas. Makanya kalau Mhm, misalkan mhm, teman-teman nih yang mungkin ada mendapatkan pekerjaan setahun, 2 tahun, kalau merasa sudah tidak yakin, sebaiknya cepat-cepatlah melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau enggak, cinta itu selalu tumbuh, setiap hari itu selalu ada rasa sayang. Kayak saya nih, oh. iya nih, tahun ke-8 nih kayak rasanya tuh kayak, waduh ini kayaknya udah sayang ini. Udah nggak bisa lepas Gitu. ya, Nggak bisa lepas, susah. Susah, luar Mas. biasa. Iya, luar Ketika biasa ya. orang ketika orang lain, menyimak cerita ini,
udah geleng-geleng gitu kan, Terima wah kasih Mbak, terima kok kasih. bisa kok bisa banget ya Mbak Kika bertahan di segala gempuran, pressure, tekanan pekerjaan yang nggak bisa diprediksi, tapi Mbak Kika bisa memaknai pekerjaan ini bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi ada sesuatu yang lebih di balik itu yang bikin Mbak Kika tetap mencintai pekerjaan ini dengan segala plus minusnya Mbak Kika ya. Iya, iya, pahit Salah satu manisnya. bentuk memberi ke masyarakat juga kan, pengabdian dalam tanda kutip dari Mbak Kika kepada masyarakat lewat apa yang dikerjakan. Amin. Salut, keren banget. Amin. Halo Mbak Nazwa. Terima kasih. Amin, amin. Nular banget vibes-nya Mbak, salut banget semuanya komentarnya dari Mbak Kika, dari teman-teman ke Terima Mbak Kika. kasih. Dan setelah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kika dari tadi, dunia jurnalistik dengan seluk-beluknya yang sangat wow, banyak banget hal baru yang teman-teman dapatkan. Apa sih Mbak, menurut Mbak Kika, kalau ada teman-teman di sini yang punya ketertarikan yang sama, belum masuk ke dunia jurnalistik, tapi ingin masuk ke dunia jurnalistik, menurut Mbak Kika, apa yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis? Oke. Untuk teman-teman yang masih penasaran mungkin ya dunia jurnalis itu seperti apa, sebetulnya tuh dunia jurnalis itu dunia yang kita bisa pelajarin. Semua pekerjaan tuh bisa kita pelajarin sehari-hari. Cuman Mhm, kita bisa nggak untuk mencapai itu tadi kayak misalkan apa namanya harus dari jurusan apa gitu dan nggak ada. Karena semua ibaratnya itu dengan kita bekerja sebagai jurnalis itu kita kayak belajar kehidupan aja. Setiap hari itu kita kayak apa namanya merasakan hal yang baru, hal-hal yang di luar bidang kita. Kayak misalkan saya nih dari komunikasi ya kan. Terus apa namanya mau nggak mau, suka nggak suka, saya belajar juga soal kesehatan, saya belajar juga soal pendidikan, saya juga belajar soal kriminal, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi intinya itu adalah dunia jurnalis itu membuat kita mengenal banyak profesi, banyak orang, dan apa ya istilahnya, dan banyak peristiwa, banyak momen. Terus yang berikutnya itu adalah gimana sih caranya misalkan nih kepengen jadi jurnalis gitu ya. Saya tuh habis nonton potongan video gitu ya di YouTube yang menurut saya itu menarik banget. Knowledge is a power. yes. Pengetahuan kita itu adalah segala-galanya, bukan bukan kecantikan, karena kecantikan itu akan menua, kecantikan itu akan pudar. Kebaikan Mhm. hati itu juga apa namanya naik turun ya, walaupun itu mungkin bisa ditata. Tapi kalau kita punya apa namanya punya kecerdasan, kita punya wawasan, bukan kecerdasan sorry. Kalau kita punya wawasan, kita akan mudah diterima di mana saja. Dan itu adalah kekuatan kita. Orang yang berwawasan itu akan lebih mudah diterima dibandingkan apa namanya yang tidak. Jadi menurut saya mungkin di sini teman-teman ada yang belum nikah ya? Saya. Oh iya, Saya langsung ngacung. tips tips and trick ya kan. Kalau iya Apa nih Pak, tips and trick menggait pasangan? tips and trick ya kan. Tapi jangan pilih yang cantik, pilih yang pintar aja. Tapi karena orang yang pintar itu bukan pintar-pintar secara akademis dan lain sebagainya, tapi orang Mhm. yang cerdas itu akan lebih bisa menghargai kita dan keluarga kita. Kita menikah di Indonesia itu bukan karena cuman kita aja ya kan, tapi kan kita juga harus menikahin apa namanya Keluarganya keluarga. juga. Iya, dan menurutku orang yang cerdas, orang yang berwawasan itu dia tidak hanya memperlakukan orang lain itu apa bukan soal cuman tutur katanya dia atau cuman wawasannya dia atau apa gitu, enggak, tapi bagaimana dia memperlakukan seseorang itu menunjukkan seberapa Mhm. besar wawasannya dia, menurut saya itu. Jadi, apa Tahu ya menempatkan istilahnya, diri juga ya. tahu menempatkan diri. Jadi kayak misalkan, apa, cari yang cerdas aja lah, cari yang orang yang bisa menghargai kita. Terus nggak usah yang kayak misalkan, apakah reporter itu, apakah pekerja TV itu harus kaya raya, harus punya latar belakang pendidikan, harus punya latar belakang anaknya siapa gitu. Menurut saya enggak, karena yang bisa membuat garis hidup kita, itu tuh cuman kita sendiri, nggak usah nyangkut pautkan orang tua dan keluarga. Karena kalau misalkan kadang tuh banyak banyak banget Mas, aku tuh kalau misalkan dengerin cerita teman-temanku tuh ya, Mhm. aku tuh nggak sukses tuh karena, aku bukan dari orang tua, apa keluarga yang begini begini begini, kamu sih enak begini. Enggak, sukses itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau orang tua kita belum sukses, kita harus jadi garis pertama yang akan jadi role model buat anak turun kita di bawah-bawah nanti, untuk bisa nyuntuh kita. Kita tuh harusnya membuat standar kesuksesan itu sendiri. Itu sih menurut saya, eee, dan yang terakhir tuh ini, lebih ke untuk gimana sih caranya untuk, apa namanya,
eh, meraih kesempatan, ya kan ya. Gimana caranya untuk meraih kesempatan? Kalau tadi itu kan modalnya apa, terus apa namanya, gimana cara membentuk mental kita ya. Terus yang ketiga itu tadi gimana caranya kita meraih kesempatan, itu adalah berbuat baiklah kepada setiap orang. Karena di Mantul, Bunda Ica. Sayangnya sudah nggak bisa di mantul lagi ya Mbak ya. Sudah sold out. Salim. Tapi lebih ke gimana meraihnya tuh berbuat baiklah kita kepada sesama kita, karena kita nggak pernah tahu nih siapa yang akan membawa rezeki kita ke tempat yang akan kita tuju. Jadi sebetulnya sisanya tuh cuma teknis kok teman-teman, sisanya tuh cuma teknis, dan itu kita bisa pelajari setiap hari, dan itu semua bidang. Tapi kalau misalkan kita sudah menerapkan itu tadi dari dalam diri kita, berbuat baik dan lain sebagainya, kita pasti akan sampai ke tujuan kita. Kayak omongannya Pak Ridwan Kamil tuh bisa sampai di titik yang sekarang ini karena dia memuliakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sembari dia memantaskan diri, dia memuliakan orang-orang yang di sekelilingnya, termasuk juga orang tuanya. Itu. Wow. Kika luar biasa, aku menyimak setiap perkataan dengan khusyuk, aku memaknai luar biasa, teman-teman juga semuanya komentarnya sama. Bunda Ica, angkat tangan, raise hand, kayaknya pengen ngobrol langsung nih sama Mbak Kika. Bunda Ica, boleh? Boleh. Halo. Mbak Nisa juga ya tadi ya? Monggo silahkan. Masih ke mute, Mbak. Silakan. Halo, Bu. Bunda Ica, ada yang mau disampaikan? Di-unmute dulu. Nah. Ya, oke. Aku dengerin ceritanya Mbak Kika itu, meskipun aku telat masuknya, karena tadi baru selesai kelas, itu ikut tegang. Ya. Sama, Bun. Cerita itu kayak langsung tergambar gitu ya, gimana bahasa kita itu gopohnya gitu lah ya. Jadi paham gitu Mbak, kenapa kadang-kadang aku ngelihat kalau ada live report itu kayak reporternya itu kayak kehabisan kata-kata gitu Mbak. Nah, kalau udah kehabisan kata-kata itu mungkin tidak semua orang bisa berekspresi tetap tenang gitu ya Mbak Kika ya. Nah, gimana sih Mbak Kika sendiri ngatasin kalau misalnya kayak tadi yang Mbak Kika kasih contoh itu yang sebenarnya bingung ini mau ngomong apa gitu ya. Karena kadang-kadang kayaknya dia ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin gitu loh Mbak. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Gimana sih ngatasinnya Mbak? Oke, siap. Ini langsung tak jawab atau gimana nih Mas? Boleh, silakan. Oh iya. Oke. Jadi yang pertama gini, memang itu sih Bunda susah sih ya kalau misalkan kita nggak fokus atau mungkin kita nih masih bingung gitu ya di Medan ini masih belum ada jawaban atau seperti apa. Tapi gimana caranya untuk kembali? Ini sebenarnya saya tuh banyak melakukan dosa nih hari ini ya, 2 jam ya, 2 jam. Karena saya banyak dulu itu saya tuh nggak boleh untuk bilang kalau misalkan kita nih mau ngomong terus tiba-tiba keperucut mau ngomong gitu ya, ditahan. Lebih baik kita memberikan jeda daripada karena orang yang keluar nya itu berarti dia sedang istilahnya berpikir itu loh. Maksudnya ngomong mencari kata-kata dan itu mengganggu. Dulu saya pernah digitukan sama mantan atasan saya. Jadi sebisa mungkin orang itu pasti lebih bisa menikmati ketika kita berbicara, terus kita memberikan jeda dengan kita diam. Kita nggak harus ngomong apa istilahnya nyeceret gitu loh Mas. Kalau katanya temanku tuh ada yang ngomongnya tuh katanya tuh aku tuh nyeceret gitu loh. Terus kayak gitu. Nggak kayak gitu. Iya ngecepret. Iya, padahal tuh seharusnya tuh akan lebih menarik ketika kita menyampaikan sesuatu dan kita memberikan jeda. Ketika kita memberikan jeda, tarik nafas, itu secara tidak sadar kita akan berpikir. Oksigen tuh kan naik. Kita mikir mau ngomong ngasih kata penghubung apa sih? Kadang itu yang susah Bunda, bukan kita mau menyampaikan apa, tapi mencari kata-kata yang pas, dan yang paling berat itu adalah kata penghubung. Kadang atau itu sering banget kesampai. Jadi kayak dan padahal itu nggak ada korelasinya antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Tapi keluar aja dan atau kayak gitu-gitu. Itu yang susah dan itu masih jadi PR saya sih sampai sekarang. Dan nah ini kan dan lagi. Jadi butuh latihan ya. Butuh latihan. Terus butuh banyak bersabar. Jadi ketika kita ngomong ada waktunya untuk tahan, nggak usah banyak keluar kata-kata sambung. Itu sih Bunda, lebih ke ada kemungkinan
ada kemungkinan nggak Mbak saking bingungnya gitu ya mau ngomong apa gitu, kehabisan kata-kata, ada kemungkinan nggak untuk menghilang? Ini aku memperhatikan waktu live reportnya Eril dari yang baru datang ke bandara sampai perjalanan sampai nyampe ke Pakuan itu, kebetulan Aiman tuh Mbak yang ada di studionya itu Aiman. Oh Jadi iya, Mas Aiman. Aiman nanya ke salah satu reporternya, kan ada beberapa reporter Iya, tuh Mbak, betul. nanya, dan yang disebutkan itu dipanggil beberapa kali karena kayak emang gitu Mbak, kayak pertanyaannya yang dadaan gitu, yang Iya. kayak nggak terduga. Jebakan Nah Batman. itu reporter yang dipanggil itu nggak nyaut. Nah itu emang ngilang atau kan kalau alasan pasti ada gangguan Ada teknis yang dan pura-pura sebagainya. headsetnya nggak ini ya, pura-pura headsetnya. Iya. Ada Boleh kemungkinan nggak? diulangi gitu. Ada kemungkinan nggak kalau kayak gitu? Nah ini Bunda, saya itu mau ngomong ya. Cari Ini rahasia antara dapur. susah nih jujurnya gimana ya Bunda. Jadi gini. Buka dapur semua nih jadinya nih. Buka dapur. Iya loh, tapi aku tuh kok kayak gini ya. Kalau saya tuh gini sih, susah kalau misalkan mau gangguan teknis nggak kedengaran gitu. Soalnya kalau begitu disapa itu mesti kayak langsung keluar kan, ngomongnya tuh lebih cepat gitu loh Bunda daripada otaknya. Saya tuh pernah waktu itu nyoba kayak gitu ya kan Mas. Nyoba Lah kok ternyata tuh iya. Iya tuh keluar. Ya bisa, aku tahu Mbak Kika orangnya jujur luar biasa. Iya, bukan jujur Mas. Bukan jujur tapi lebih ke antara respon ini sama ini itu tuh kayak susah untuk kontrolnya. Refleks Mas. Begitu disapa, iya, saya tuh langsung iya baik loh. Aduh. Itu sih apakah mungkin untuk kemudian nanti itu menghilang? Ya jawabannya sih lebih ke yaitu tadi Bunda, riset, baca, banyak ngobrol sama orang. Soalnya yang membuat kita itu dead air atau nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, itu karena kita sudah nggak punya bahan itu tadi sih Bunda. Nah saya tuh menyiasatinya, saya ini nulis woman. Jadi saya tuh untuk mengingat bahan-bahan lainnya, catatan saya tuh banyak Bunda. Loh ini loh, sampai kayak gini loh. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Oh iya, soalnya tak virtual background. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya? Karena catatanku tuh jelek banget. Dan setiap kali ini tuh selalu tak simpen. Jadi aku buat kenang-kenangan gitu loh. Karena aku pernah liputan ini. Dan itu memudahkan saya untuk, misalkan saya sudah nggak tahu nih mau ngomong apa lagi. Terus biasanya kalau di kantor saya tuh gini Bunda. Kalau kamu sudah nggak ngerti mau ngomong apa lagi, keluarin aja datanya. Datanya keluarin aja. Kayak misalkan yang angka-angka gitu Bunda, atau mungkin yang misalkan, tapi kan angka-angka kan susah ya Bunda ya kalau kita nggak tahu nomornya yang spesifik itu tadi. Jadi makanya itu tadi saya selalu nyiasatinya supaya saya tuh nggak ada pointers yang kelupa. Jadi saya selain bikin pointers, semua angka detail, koma segala macam itu tak tulis semua Bunda. Itu. Keren. Oke. Nggak pikunan Bunda, blind. Keren. Salah ngomong nanti. Jadi yang saya tahu itu ya gini, kalau untuk berita kita itu biasanya kalau misalkan presenter nanya, kita tuh harus jawab pertanyaannya presenter dulu. Misalkan dia tanya yang harga cabai yang tadi saya yang ngomong ya Mas. Jadi misalkan pertanyaan pertama itu harga cabai sekarang berapa, terus yang kedua itu faktor kenaikannya karena apa, terus pertanyaan yang ketiga gimana respon masyarakat. Nah misalkan pertanyaan pertama gimana harga cabai sekarang berapa di sana, nah kita tuh nggak langsung ngomong nggak langsung ngomong kayak misalkan, walaupun mungkin bombastis itu perlu ya kayak tadi aku ngomong gitu ya. Kalau misalkan langsung straight to the point-nya itu lebih baik, kayak misalkan gini, 100.000 sekarang misalkan Aiman gitu ya, sekarang ini 100.000 Aiman, harga ini lebih tinggi jika dibandingkan harga normal, kenaikannya sampai 2 kali lipat, dan ini kejadiannya sudah sekitar 2 bulan. Faktornya ini, misalkan kenaikannya karena ini. Nah nanti kan dia presenternya kan nanya lagi nih, jadi kenapa gimana dengan stoknya misalkan kayak gitu ya. Nah stoknya tuh begini aku jelasin cerita gitu. Nah yang ketiga pertanyaan gimana respon masyarakat, ya masyarakat minta untuk harganya ini bisa segera ada langkah dari pemerintah untuk menstabilkan harga karena situasinya ini semakin sulit, nggak cuma harga cabai yang naik tapi ada begini. 1 bulan itu harga panen cabai itu cuma sekian, misalkan Jawa Timur ini lumbungnya cabai itu biasanya dalam waktu 1 bulan itu panennya tuh sekian ton. Nah, ini karena ada cuaca buruk, jadinya cuma sekian ton. Nah, itu loh data-data itu terakhir gitu loh, Bunda.
Jadi untuk memberatkan laporan kita, data itu di terakhir-terakhir. Jadi pas waktu kita mau tos ke presenter, kelihatan kayak pinter. Siap banget. Oke. Padahal ya kan ngomong dari awalnya kayak meyakinkan, tengah-tengah itu kadang-kadang belear. Terus nanti terakhir-terakhirnya tuh oke, fokus kayak gitu. Berarti aku adalah korban belearmu, Mbak. Dan pemirsa-pemirsa lainnya. Iya. Sangat nggak kelihatan ya Bunda ya. Sangat nggak kelihatan. Kelihatan sangat profesional sekali. Iya. Makasih Mbak Gika. Sama-sama. Menarik nih, kembali ke tadi Mbak ya, knowledge is power ya. Iya, knowledge Jadi is power. memang harus punya bank informasi yang banyak, wawasan yang banyak, biar kalau misalkan lagi nggak tahu ngomong apa itu, tahu-tahu informasi yang sudah pernah diserap di luar reportase itu bisa dimunculkan juga ya. Bisa jadi salah satu kasusnya seperti itu. Aku jadi penasaran, Mbak Kika ini tipe orangnya seperti apa? Apakah tipe orang yang memang kepo, selalu cari tahu apa nih yang lagi happening, atau ada informasi apa, atau Mbak Kika tipe orang yang lagi ada A yang happening baru Mbak Kika cari tahu? Kalau kepo kayaknya kok kadang-kadang angin-anginan Mas kalau kepo itu Mas. Tapi kalau misalkan sudah dihadapkan dengan sesuatu hal gitu ya, misalkan ada sesuatu hal yang menarik itu, wah saya cari pasti ilmu kewanitaannya keluar ya. Stalking sampai ke oyot-oyotnya ya kan. Pokoknya jarinya dijaga nggak sampai kepencet like ya. Luar biasa itu. Pokoknya ini terus Mas. Itu kalau ilmu kewanitaannya keluar gitu Mas. Lebih ke iya sih Mas, nggak terlalu yang karena semakin kita banyak tahu itu juga kadang-kadang membuat kita insecure ya. Jadi menurutku sih nggak semua informasi itu harus ada di kepalaku, tapi ketika aku ingin mendalami sesuatu, aku harus benar-benar dalam, benar-benar dalam, bahkan sampai harus tahu nih jalan keluarnya tuh mau kemana. Jadi biar bisa ngambil, oh iya ya ini ternyata tuh seperti ini, kayak gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman, kalau mau nonton gimana sih caranya soal menyeting gitu ya. Ada satu series Mas yang istilahnya itu tuh kurang lebih itu cara kerjanya pemerintahan kita. Langsung nggak ada sinyal nanti ya. Enggak. Tapi cara kerjanya istilahnya pemerintah kita tuh coba nonton Scandal. Film yang main itu Kerry Washington. Itu kurang lebih itu cara pemerintahnya kita tuh seperti itu. Gimana cara nyeting orang, gimana caranya membentuk sosok, gimana caranya untuk menjadikan orang, gimana caranya untuk membesarkan orang. Itu tuh di situ. Tapi kalau misalkan ya itu sih lebih ke itu sih, Mas. Gitu. Tadi ada Mbak Anissa kayaknya angkat tangan. Boleh? Kak Anissa Salsabila. Tapi aman ya kalau nonton itu tadi, nggak tiba-tiba di depan gang ada tukang bakso lewat ya, tukang bakso lewat bawa HT tapi. Iya loh Mas, aku tuh pernah loh diancam sama orang yang sudah melalui itu. Iya. Diancam karena reportasi yang dibawakan. Gini, karena waktu itu kan saya kan baru tahu kalau ternyata tuh hamil gitu loh Mas. Tapi masih masih pakai test pack gitu kan. Terus pikir saya tuh nanti sorenya tuh mau ke dokter kandungan. Nah, ternyata saya tuh disuruh liputan. Jadi tuh 2 teman saya yang sebelumnya liputan ke situ tuh nggak ada yang tembus. Nah, pas kok saya liputan ke situ tuh kok tembus gitu loh, Mas. Nah, pas waktu nembusin liputan itu tadi, saya tuh kan di depannya TKP. Jadi TKP-nya tuh kayak tempatnya dingdong gitu loh. Yang istilahnya? Arcade ya? Ya, kayak tempat game ya. Tempat game. Terus habis itu tuh kayak arena judi terbesar gitu katanya waktu itu. Nah, terus adalah pas waktu saya lagi live report, bukan live report waktu itu istilahnya tuh LOT Mas. Live apa itu LOT? Live on tape. Iya, kita seolah-olah live tapi direkam. Pas waktu kita lagi LOT, tengah-tengah itu tiba-tiba ada preman. Aku tuh baru tahu kalau ternyata tuh dia preman. Dia tuh datang ke sana. Mbaknya nih dari mana? Nah, karena kesempatan kan ada narasumber datang kan, langsung lah tak tanya Mas dengan kamera yang langsung on itu tadi tanpa kita tuh koordinasi dulu. Setelah dia jawab, kamera sudah off,
Dia bilang gini, Mbak, tadi dari mana Mbak? Oh ya dari media ini. Oh iya ya. Mbak, masuk dulu aja. Loh, masuk dulu tuh gimana? Masuk dulu aja enggak apa-apa ke tempat saya. Arketnya kan ditutup semua kan, Mas. Waduh, golek moro ya opo ngono loh, Mas. Pikiranku tuh sudah kayak dimutilasi gitu loh, Mas. Terus habis itu Tapi waktu itu nggak sendiri kan? Waktu itu sama kameramen? Sama kameramen, tapi drivernya tuh sudah nunggu di mobil dan mobilnya tuh nyala. Terus habis itu saya bilang gini sama si siapa premannya tuh, "Loh Pak, saya tuh mau ke dokter kandungan, saya ini kayaknya tuh tes itu hamil," saya bilang gitu. "Loh, iya ta Mbak?" Oh, biar dia tuh kayak gimana gitu loh, Mas. "Kamu lek mau macam-macam ini ibu hamil," gitu loh, Mas. Biar sungkan ya. Terus habis itu, "Nggak apa-apa Mbak, masuk aja sebentar kok, saya tuh mau ada yang mau saya ngobrol-ngobrol di dalam aja." Waduh, "Gini aja Pak, nanti aja lah lain kali, kapan-kapan." "Mbak, saya boleh minta nomor teleponnya?" Nomor telepon lah saya kasihkan ke dia. Lupa Mas, nggak tak salah-salahin gitu loh Mas, polos gitu loh. Akhirnya sudahlah, nomor telepon tak kasih, sing kameramenku itu Mas, tripod itu langsung dipeluk, kamera tuh sudah langsung digendong, dia tuh jalannya tuh cepet Mas, jadi semua kampung itu pada keluar semua ngeliatin aku. Lah mobilnya kantorku loh Mas, digas Mas, lak ngelama. Dadi drivernya kayak filmnya Dono Kasino Indro lho sing mobilnya digas. Entani. Saya tuh lari kan ke mobil. Akhirnya udah masuk mobil, ditelepon sama si preman itu tadi, "Mbak, saya mau ketemu bisa ya?" "Aduh, nggak bisa Pak kalau sekarang." "Enggak, saya kalau ke kantor saya gimana?" Nggak usah Mbak, di luar aja ketemunya, nggak mau di kantor." Terus nggak mau ini pokoknya. Lah aku kan kudu diketing Mas, waktu itu kan aku bawa mobil ya, lek sepeda motor kan iso selindutan. Bawa mobil aku langsung, golek plat nomorku ya apa ya, aku tuh kayak curiga gitu loh sama orang, hatiku tuh sudah nggak enak. Terakhir tuh dia bilang gini, aku telepon temanku kan, terus temanku tuh bilang gini, "Nggak usah, temuin aja, kalau misalkan ada urusan gitu, ditemuin aja. Tanya dia maunya gimana, maunya apa. Kalau dia bilang kamu sendiri-sendiri, tapi cari tempat yang aman, yang rame." "Oh gitu ya, engko lek misalnya deket, enggak, yakin, percaya, wis ngene dan lain sebagainya." Oke, akhirnya ketemuan lah saya sama yang bersangkutan ini tadi, terus dia bilang, "Mbak, ini saya apa namanya, ada dari kantor saya, nggak boleh Mbak kalau liputan itu." "Oh iya iya, nggak apa-apa, tak kondisikan." Tapi ini nggak ada macam-macam kan, maksudnya saya nggak diancam kan, aku ini nggak sedang dalam kondisi diancam kan. "Oh enggak Mbak, gini dan lain sebagainya." "Ya udah kalau gitu coba saya tak telepon kantor dulu." Langsung aku tak telepon kantor Mas, telepon ke Jakarta. "Mbak, tolong beritanya ini di-drop. Soalnya saya nggak mau mati muda Mbak, ini saya tuh lagi sama premannya, gini dan lain sebagainya." "Loh, ada apa?" Tapi kan Jakarta kan kayak, ya tahu tapi nggak yang, ya apa gitu loh Mas. Jadi kayak, "Oh gitu ya, terus gimana nanti ini apa namanya, polisi gimana?" "Ya polisi ada, tapi kan kalau misalkan ada apa-apa sama saya kan nanti gimana?" Saya ngomong gitu. Terus, "Ya udah kalau gitu kita drop aja." Akhirnya beritanya tuh di-drop Mas, alhamdulillah. Jadi si preman ini tadi, ya terima kasih gitu Mas, karena beritanya tuh nggak sampai naik gitu loh Mas. Ya gitu, tapi ya deg-degan gitu loh Mas, udah ditinggal mobil, diancam preman. Ya ampun, dari tadi tuh ya aku menyimak ceritanya Mbak Kika itu, aku yakin teman-teman semua yang menyimak juga sama-sama deg-degannya sih. Tapi untungnya aman ya, Aman, sampai saat ini aman alhamdulillah. ya. Tegang kayak lihat film kata Mbak Najwa tuh. Yang mana coba? Iya. Ayo Mbak Anissa, ayo Mbak, tanya apa Mbak? Sorry. Boleh disampaikan langsung aja deh Mbak Anissa, silakan on cam. On cam, on mic. Apalagi lagi di kerja Bang, kalau masalah ya. Oke. Oh, sorry. Nggak apa-apa Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kakak, Kika, dan teman-teman, kakak dan abang dari Sinergi Bicara, serta partisipan yang udah ikut pada siang hari ini. Maaf sebelumnya Kak Kika, tadi telat karena lupa udah kelas sekarang, dan itu ya Allah, di tengah-tengah kayak, aduh kenapa baru gabung gitu kan ya. Gitu. Itu pertanyaannya udah bila share di apa? Oh, iya, di komen ya. Ya, jadi kalau mau dibaca lagi gini aja. Kan perihal kata-kata kakak tadi itu yang mengenai kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Kita belum tentu nih kapan kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Yang penting ikhlas saja kan ya intinya gitu. Terus pertanyaan ini mengarah kepada sifat yang sering kali nih bila juga sendiri merasakan gitu Kak.
seringkali mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi gitu kan ya. Tapi kita kayak merasa puas untuk itu, melakukan itu gitu. Akan tetapi kayak kita mikir, kok kepentingan bersama dulu ya, kepentingan pribadi kita kayak sering ditunda apa di akhir-akhir waktu kayak gitu. Bila takutnya apabila kayak mengharapkan orang, kayak istilah sekarang kan kayak people pleaser ya, atau mengharapkan orang untuk mengakui akan adanya bila ya kayak gitu. Kadang sering menahan diri untuk tidak menanyakan sesuatu kepada orang. Kadang dari snap teman aja kita kayak tukang komen bana gitu. Kadang kayak ada sakit kita yang itu. Terus kalau ada chat yang masuk, nggak bisa mungkin balasnya cepat gitu kan ya. Sampai orang bilang kayak gini, nah kamu kok cepat kali, kamu ini respon ini nggak kerja ya? Bukan nggak kerja, ada kerja tuh, tapi kayak istilahnya kepikiran gitu Kak. Sifat bila kayak gitu bila gitu. Terus karena Kakak bahasnya Karena mengenai merasa tidak ingin mengecewakan orang lain ya Kak Bila ya. gitu ya, kadang makanya takut nanti jatuhnya kayak inilah istilah sekarang kayak people pleaser. Jadi mohon sarannya dari Kak Dita, berhubung Kakak juga dari apa ya istilahnya background yang amat sangat amazed banget buat Bila gitu. Akhirnya walaupun kita nggak jumpa kita bisa bertemu di sini gitu. Oh iya. Dari Kakak gitu. Mohon saran atau istilahnya apa lah ya gitu. Iya. Nih grogi karena di ground. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Terima kasih Mbak Kak Bila. Iya Mbak Bila, terima kasih ya Mbak. Ya benar ya panggilannya Kak Bila ya. Bila. Iya. Ya. Oh iya. Iya Mbak. Gimana tanggapannya Mbak Kika? Iya sih Mbak. Iya sih Mas, kalau misalkan Sebentar, ya. tapi Mbak Kika termasuk people pleaser juga nggak? Banget. Karena apa ya istilahnya ya? Karena kalau saya sih ya, saya tuh takut kalau misalkan suatu saat ketika saya membutuhkan sesuatu tuh kayak nggak ada yang nolongin gitu loh Mas. Apalagi kita kerjanya tuh kayak di hutan rimba ya. Jadi tapi gini ya, saya tuh lagi belajar untuk menata skala prioritas. Untuk tidak semua orang bisa kita senangkan, karena diri kita sendiri tuh juga butuh untuk adil. Kadang kayak misalkan tadi yang Mbak Bila bilang itu soal WA gitu ya, WhatsApp, ada orang WhatsApp, kita tuh cepet-cepetan untuk balas gini dan lain sebagainya. Kalau menurut saya berusaha untuk, kalau misalkan saya lagi sendirian dan tidak melakukan apapun, saya akan berusaha untuk cepat balas. Kayak kemarin nih ya Mas ya, kita tuh teleponnya saut-sautan ya Mas ya. Mas Fauzi telepon, saya nggak bisa ngangkat. Saya ditelepon, iya kan ya? Karena saya giliran Mbak Kika telepon saya ketiduran. Iya, nggak apa-apa, saya memahami sekali karena menurut saya ada hak-hak orang lain ataupun lingkungan kita ataupun diri kita sendiri yang juga perlu kita perlu kita dahulukan. Kayak misalkan kemarin tuh ya, pas waktu Mas Fauzi telepon, saya tuh lagi makan sama keluarga besar gitu ya. Nah kan saya tuh berusaha untuk menjaga supaya keluarga saya duluan dibandingkan yang lainnya. Nah itu tadi saya jadi menata skala prioritas, mana yang perlu untuk saya dahulukan, mana yang nggak perlu untuk kita, maksudnya bukan nggak perlu ya, tapi mana yang harus jadi nomor 2. Karena menyenangkan semua orang itu pasti capeknya luar biasa. Yes, betul. Iya kan, tapi apa ya istilahnya ya, tapi berbuat baik itu nggak pernah salah. Karena orang, apa ya istilahnya ya, kalau kita menabur kebaikan, saya tuh sampai sekarang tuh nggak pernah nyasar loh Mas. Alhamdulillah ya, sampai sekarang saya tuh nggak pernah yang apa sih istilahnya tuh, kalau mau ada orang yang jahatin saya, tiba-tiba itu kayak Allah itu apa ya istilahnya ya, saya tuh tiba-tiba tuh jadi kayak orang yang kecil, orang tuh yang kayak nggak tega sama saya, kayak gitu-gitu loh Mas. Saya tuh sering mengalami hal yang kayak gitu, tanpa disadari. Mungkin karena amal baiknya orang tua saya, atau mungkin saya sendiri juga seringkali tuh, ada amalan-amalan yang aku tuh nggak tahu, kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi kayak misalkan menaruh kebaikan itu, tapi kadang-kadang ketika kita secara tidak sadar, ketika kita berusaha menyenangkan orang lain, kita juga, karena kita tuh berharap untuk disenangkan, secara kita nggak sadar, mau nggak mau tuh seperti itu. Jadi ada kalanya gini sih Mbak, menurut saya tuh belajar dari rasa kecewa. Ketika orang yang selalu mendahulukan prioritas orang, itu baru akan sadar dengan dirinya sendiri ketika
dia sudah merasa kecewa. Orang kalau sudah kecewa, semuanya tuh pahit. Dan itu yang bahaya dari orang yang selalu menyenangkan orang lain. Jadi kalau misalkan kita kecewa nih sama sesuatu, makanya itu yang jadi rem kita, supaya kita tuh nggak terlalu nyenengin orang lain terus kayak gitu. Ya, remnya kita itu adalah dengan rasa kecewa. Jadi intinya adalah kita harus belajar dari rasa kecewa untuk kenal siapa kita dan siapa orang lain. Dan gimana cara kita bersikap supaya nggak berlebihan kepada orang lain maupun ke diri kita sendiri. Super sekali, Mary Riana. Salam super. Oh, sudah beda era ya, sudah beda era. Oh ya, beda era. Aduh, ketahuan. Aduh. Gitu sih. Tapi, aduh, keren banget sih yang disampaikan sama Mbak Kika sore Ah, hari ini. Kak Bila kebetulan, Mas. bagaimana? Oh iya, terima kasih. Kak Mirza Fadila. Terima kasih. Terima kasih ya Kak, maaf ya Kak nggak bisa buka apa Kamera, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih udah. Tapi ini Kak, ini masalah skala prioritas tadi kan ya. Udah. Tapi kan rasanya kalau kecewa itu masa ya kita nunggu kecewa dulu buat ngelakuin itu Kak gitu. Nah, gimana caranya lagi Kak? Udah semua cara rasanya dilakukan tapi tetap yang sifat ini istilahnya seperti itu juga gitu. Nah, makanya ada nggak kiat-kiat dari kakak selain dalam artian jangan nunggu kecewa dalam artian seperti itu kan ya, yang positifnya dalam udah nentukan skala prioritas tapi kita kayak entah mendarah daging kah, apalagi dengan sifat perfeksionis kayak gini gitu nah Kak. Nah, hal-hal seperti itu kayak semuanya dipikirkan padahal rasanya nggak perlu dipikirkan, kita mikirin gitu tanpa sadar sampai ke bawah mimpi juga, hal-hal yang rasanya kayak sebelum tidur tuh kita mempolakan apa yang ada di kepala tuh dulu gitu Kak. Jadi kayak aduh ini ribet kali buat diri sendiri kayak gitu. Semakin dewasa kok semakin tambah ribet ya gitu. Iya betul. Iya. Gimana ya? Gitu sih, Kak. Ya. Apakah mungkin Mbak Kika juga butuh bantuan dari orang lain untuk mengkontrol Mbak Kika? Maksudnya mungkin ketika kita dihadapkan di situasi banyak nih yang harus kita berikan perhatian. Kayaknya kita pengen kalau bisa tuh semua kita kasih perhatian, semua Betul. kita berikan yang terbaik dari diri kita. Tapi kan nggak bisa ya kayak gitu karena kita juga punya kapasitas terbatas. Apakah mungkin Mbak Kika ada sosok orang lain yang apa ya diajak berbagi? Jadi orang inilah yang nanti mengingatkan kamu tuh harusnya nggak kayak gitu loh ke semua orang. Mungkin ke pasangan atau ke orang tua atau gimana gitu. Ada nggak ke Ada Mbak sih. Kika yang kayak gitu? The one. Enggak. Ya apa ya sebentar. Gini, orang yang selalu mendahulukan orang lain, mostly itu orang yang perfeksionis, orang yang tidak menerima kekalahan, orang yang istilahnya tuh belum berpuas diri ketika dia belum sampai ke tujuan dengan baik. Rata-rata itu seperti itu. Rata-rata ya, bukan semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu. Tapi saya itu sering kayak gini, Mbak. Misalkan nih lagi live report gitu ya, ternyata saya padahal kalau menurut orang lain masih aman kok, masih mudah dimengerti, masih begini gitu ya. Tapi ada di dalam diri saya yang masih merasa tidak puas dengan hal itu dan itu jadi kayak berlarut-larut banget jadi pikiran. Karena saya tidak bisa memuaskan diri saya sendiri. Memuaskan orang lain mungkin sudah. Dan saya nggak terima kalau misalkan orang cuman kayak gini. Oh iya, Api. Harus luar biasa. Waktu itu saya seperti itu. Tapi lama-lama menurut saya gini, kita kan nggak bisa ya kalau misalkan orang yang orang yang semakin mendahulukan orang lain pasti dia kan semakin perfeksionis. Ketika orang menjadi perfeksionis, orang menjadi ego. Ketika menjadi ego, dia tidak bisa memahami dirinya sendiri dan memahami kekecewaan yang tadi saya bilang itu ya, Mbak. Tapi in the end of the story itu menurut saya itu lebih gini. Siap untuk gagal. Mungkin kalau misalkan belum gagal ya, masih belum kecewa. Tapi siap untuk gagal dan kecewa, menerima apapun respon dari mereka. Dan satu hal lagi yang pernah saya terima, dan itu sampai sekarang itu masih melekat banget. Ada satu orang yang pernah bilang sama saya begini, kamu harus berdamai dengan dengan dirimu sendiri, berdamai dengan orang-orang di sekelilingmu. Kamu harus memaafkan dirimu sendiri, memaafkan Tuhan, memaafkan orang tuamu, memaafkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena kamu dengan berusaha untuk
apa namanya, pleaser people ya tadi ya. Itu Mm-mm. secara tidak langsung kamu sudah menyakiti diri kamu sendiri dan kamu menyakiti Tuhanmu. Karena kamu karena kita berpikir seolah-olah nggak ada hari esok, kita terlalu memikirkan semua, gimana cara kerja kehidupan, kayak gitu sih. Jadi kita berdamai ke diri kita sendiri, belajar untuk menerima diri kita sendiri, belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Menjadi orang yang menyenangkan itu sangat baik, tapi jangan sampai itu yang nantinya akan jadi bumerang buat diri kita sendiri, karena itu akan menyakitkan banget. Menurutku gitu. Kalau kita kecewa sama orang lain, kita tinggal menghindar. Tapi kalau kita kecewa sama diri kita sendiri, selamanya kita akan terpuruk. Itu sih. Zuber, zuber. Gitu sih Mas menurut saya. Gimana Mbak? Mudah-mudahan Lebih menerima terjawab sih ya. ya, Kak Bila ya. Ini memang hal yang nggak mudah, tapi Betul. ya harus tetap diupayakan, harus tetap kita latih kesabarannya ini supaya nanti akhirnya kita bisa menemukan titik yang seimbang nih antara Mhm. diri kita dengan orang lain supaya semuanya sama-sama nyaman, meskipun lagi-lagi kita tetap harus sadar kita tidak bisa membuat semua orang senang. Bagaimanapun kita Betul. berusaha, tetap ada yang harus dikorbankan, asal jangan kita yang sampai dikorbankan habis-habisan. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Bila ya. Iya, benar-benar Bang. Thank you. Adakah Terima lagi yang mau kasih. bertanya, Terima kasih Kak, Bang. mengulik? Terima kasih Kak Sama-sama. Bila. Teman-teman yang lain, adakah lagi yang ingin ditanyakan ke Mbak Kika seputar dunia jurnalistik atau hal-hal umum terkait Mbak Kika pribadi, boleh. Gitu. Mbak Aida Surabaya nih. Mana tadi? Kayaknya Oh ini iya. semuanya saking terkesimanya Mbak Kika sama apa yang disampaikan pada sore hari ini, jadi wah udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Barangkali nanti kalau misalkan di Iya. luar forum ini baru kepikiran pengen diskusi sama Mbak Kika, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Monggo. Kesel. Mbak Sima ini dari Unitomo ya? Mbak Sima ini juga nih presenter Penyiar televisi ya, penyiar. juga nih, Iya. betul. Oh Sama-sama iya. presenter televisi, sama-sama seorang ibu juga. Iya. Iya Mbak. Halo Mbak. Assalamualaikum. Oke, kalau misalkan memang teman-teman sudah nggak ada yang, oh ini ada nih, apa nih? Mbak Najwa, Mbak Sima, halo. Apa kabar Mbak? mau bilang big banget pesan yang terakhir. Mindset-nya sangat relate Oh iya, menjabat mana Sma? persoalan. Makasih reminder-nya Mbak, katanya. Terima kasih juga Mbak Naswa. Gitu. Jadi Oke. tolong coblos nomor berapa? Nomor berapa sudah belum dikocok, belum keluar nomornya, Mbak. Aduh. Ya teman-teman silahkan ya kalau mau mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi kalau semoga yang disampaikan pada hari ini juga bisa menjadi hal baru buat saya, pelajaran baru buat saya. Dan yang pasti juga banyak hal baik yang saya terima dari forum ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman karena ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga menerima dengan banyak dan baik gitu. Wah, super sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Kika. Sama-sama. Terakhir closing statement dari Mbak Kika, pesan untuk teman-teman yang hadir di forum pada sore hari ini apa, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Sima sudah menyimak dan teman-teman yang lain. Pesan jangan pernah takut untuk mencoba, hargai diri kita sendiri karena kita adalah orang yang luar biasa. Walaupun mungkin banyak dari kita masih belum tahu nih potensi kita nih mau arahnya kemana, mau jadi apa dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya semua ilmu tidak ada hal yang benar-benar baru di bawah langit. Jadi kita semua pasti punya kesempatan. Yang paling penting adalah kita tahu momennya. Dan ketika kita tahu atau dapat momennya, maksimalkan itu dengan baik. Karena orang yang lahir dan besar itu adalah orang yang bisa memanfaatkan momennya. Jadi siapapun pejabat ataupun artis ataupun siapapun tokoh yang besar, itu mereka besar karena mereka tahu gimana memanfaatkan
momennya. Begitu. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan jangan lupa disapa ya. Jangan minta traktir loh ya. Pasti, Oh, enggak ya. pasti. Enggak. Tak traktir. Ayo. Thank you Mbak Gitu. Amin, Kika. amin. Semua Iya. orang sama, semua orang berhak punya kesempatan, berhak punya peluang untuk meraih kesempatan, persiapkan diri dengan baik, dan begitu momen itu datang, manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Kika sore hari ini. Aku yakin teman-teman Terima kasih yang kembali. menyimak dari awal tadi sampai sekarang semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari obrolan kita pada sesi hari ini. Kami dari Sinergi Bicara, saya Roni Fauzi, mewakili teman-teman penyelenggara juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman bicara, terima kasih Mbak Kika. Sampai jumpa lagi Terima kasih. di Sampai sharing jumpa. session yang lain. Oke. Assalamualaikum.